Karena penghancuran lapangan latihan, Li Qingyang sedang tidak ingin bertarung, jadi sesi sparring informal ini berakhir dengan kemenangan Sang Guan Xinyao. Setelah pertukaran singkat, Bambu Mountain nomor 1 yang ditingkatkan tidak hanya menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi juga bisa terbang, yang sangat mengejutkan Ding Xinguang dan yang lainnya. Itu hanya setumpuk kayu bambu, apakah itu harus luar biasa? Lebih-lebih lagi, yang mengendalikan baju besi bambu adalah Sang Guan Xinyao. Wanita ini sangat kuat dalam penelitian seni bela diri dan formasi, tetapi kultivasi seni bela dirinya biasa saja. Sekarang dia bisa menggunakan Bambu Mountain nomor 1 untuk berdebat dengan kultivator inti berputar, itu menyegarkan pemahaman semua orang tentang seni bela diri. Anak, tetua Taixuan berkata dengan bangga, bagaimana? Bagaimana pengendalian konsumsi energinya? Tidak ada keraguan bahwa Bambu Mountain nomor 1 adalah produk pembuat zaman di dunia seni bela diri, tetapi kelemahan terbesarnya adalah menghabiskan banyak bahan bakar. Itu hanya membakar uang dalam proses menggunakannya. Jika kita menggunakan magnetit sebagai unit energi dan mempertahankan kekuatan tempur sekarang, konsumsi selama 1 jam adalah sekitar 10.000, kata tetua Taixuan. Petik 2, Jun Changqiao terdiam, 10.000 untuk 1, 100.000 untuk 10, 100.000 untuk 100.000. Jika dia ingin mempopulerkan ini di sekte dan memperlengkapi semua orang dengan revolving core mech, dia tidak akan mampu membelinya. Sistem berkata, untuk melengkapi setiap murid dengan Gundam, ide ini agak keras. Apalagi, sekte sepanjang masa hanya berada di alam atas selama beberapa tahun. Bahkan jika mereka menggunakan cheat, akan sulit bagi mereka untuk melampaui kekuatan ribuan tahun, jadi Jun Changqiao hanya bisa mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Jika gunung bambu nomor 1 dapat diproduksi secara massal, bahkan jika kekuatannya hanya pada tingkat transisi pertama, itu masih dapat membawa perubahan kualitatif pada sekte tersebut. Bagaimanapun, 100.000 murid, 100.000 untuk 100.000. Memikirkannya saja sudah indah. Sistem mengeluh, tanpa mencapai Void Piercing Realm untuk seluruh sekte, kamu ingin mencapai Revolving Core Realm untuk seluruh sekte. Tidakkah kamu takut jika kamu mengambil langkah terlalu besar, kamu akan berakhir dengan sesuatu? Apakah kamu masih bisa mengurangi konsumsi energi? Ya, Jun Changqiao sangat gembira, tapi, tetua Taixuan berkata, konsumsi energi yang rendah akan mengurangi kekuatan tempur. Karena melibatkan teknologi inti mech, penelitian tentang Bambu Mountain nomor 1 tidak terungkap. Singkatnya, memiliki kekuatan tempur dari transisi pertama sudah merupakan rencana terbaik dengan kekuatan mereka saat ini. Konsumsi energi rendah, ya, konsumsi energi tinggi, ya, tapi harganya mengorbankan kekuatan tempur atau konsumsi magnetit. Baik, Jun Changqiao menerima bahwa Gunung Bambu nomor 1 memiliki kekuatan transisi pertama dan akan mengkonsumsi 10.000 magnetit per detik. Dia bertanya, bisakah itu diproduksi secara massal? Berapa harganya? 100.000 unit. Petik 2, Orang tua Taixuan hampir jatuh. Zhen Dejun menangis dan berkata, Patriark, ada puluhan ribu formasi di Gunung Bambu No. 1. Hanya memperbaikinya membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Penelitian ilmiah, tentu butuh waktu. Jun Changqiao berkata, namun, jika kita menguasai teknologi inti, kita harus dapat memproduksinya secara massal. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Tetua Taixuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan bicara tentang apakah kita bisa membuat 100.000 unit. Kita bahkan tidak bisa memasok bahannya. Berbicara tentang bahan, Jun Changqiao memikirkan sesuatu dan bertanya, Si Zun, bisakah kayu ulin digunakan untuk membuat mesya? Tidak hanya itu, tetapi efeknya harus sangat baik, kata tetua Taixuan. Kebetulan saya membawa kembali cukup banyak dari perjalanan saya sebelumnya. Berapa cukup banyak? Pergi ke belakang gunung dan lihat sendiri. Tetua Taixuan pergi ke belakang gunung dengan keraguan. Ketika dia melihat pohon-pohon yang sekeras besi, sudut mulutnya berkedut dan berkata, mungkinkah anak ini membawa kembali hutan kayu ulin? Berapa banyak Bambu Mountain nomor 1 yang bisa dibuat dari kayu ulin ini? Sekitar 500 unit. Kalau begitu aku harus menyusahkan Si Zun untuk membuatnya secepat mungkin. Setidaknya 5 tahun. Tidak mungkin, hanya 50 unit setahun. Petik 2. Memodelkan, merakit, menguraikan formasi, semua ini membutuhkan waktu. Itu bukan masalah besar. Si Zun bisa pergi ke alam rahasia ruang waktu. Petik 2, Penatua Taixuan diatur untuk bekerja. Namun, ketika dia kembali ke aula formasi, dia menghitung dengan jarinya dan berkata, 500 unit selama 5 tahun, 50 unit setahun.
Hari berikutnya, olah formasi mulai sibuk. Jun Changqiao mengeluarkan kertas mesia yang dia buat dalam semalam dan berkata, "Si Zun, bisakah kamu membuatnya seperti ini?" Gunung bambu nomor 1 sesepuh Taixuan terlalu rendah. Dia berencana membuat beberapa perubahan pada penampilannya. Setidaknya itu akan terlihat sangat menakutkan pada pandangan pertama. Desain Gouseng memiliki cita rasa Gundam, tetapi struktur keseluruhannya berbeda. Apalagi dengan naga di kiri dan awan di kanan, sepenuhnya menampilkan budaya Tionghoa. Tidak, tetua Taixuan berkata, itu terlalu jelek. Desain ini tidak bisa dikatakan jelek. Itu terutama kombinasi gaya kuno dan teknologi yang membuat sulit bagi orang kuno seperti dia untuk menerima. Masalah ini tidak perlu dibahas. Dengarkan aku, Jun Changqiao berkata dengan serius. Petik 2, Meskipun tetua Taixuan tidak mau, dia masih pergi ke aula casting dan meletakkan desain mewah di atas meja. Dia berkata, Hall Master Fan, bagian dari Bamboo Mountain nomor 1 akan diserahkan ke aula casting Anda. Anda bahkan dapat melakukan outsourcing. Tidak masalah. Fan Yezi sedang menganggur, jadi dia mengambil sejumlah besar kayu ulin dari belakang gunung dan mulai membuat sesuai dengan spesifikasi pada desain. Harus dikatakan bahwa dia, yang mahir dalam casting, juga seorang master tukang kayu top. Bagian-bagian yang dia buat semuanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Dia seperti mesin ukiran berjalan. Bagian-bagian dari Bamboo Mountain nomor 1 mudah dibuat. Bagian yang sulit adalah formasi demi perakitan karena setiap detail harus sempurna. Jika tidak, kecelakaan kecil akan menyebabkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Anggota olah formasi berbaris rapi di alam rahasia ruang waktu. Mereka memegang pena ukiran dan garis terukir di bagian-bagiannya, seperti pekerja yang bekerja lembur di jalur perakitan. Ketika Jun Changqiao datang untuk memeriksa, dia hanya bisa menghela nafas, akan lebih baik jika ada mesin yang diproduksi secara massal. Gunakan toko, kata sistem, petik 2, Jun Changqiao memutar matanya. Dia hanya memiliki 200.000 poin kontribusi, yang membuatnya sedikit gugup. Di bawah percepatan waktu, 10 gunung bambu nomor 1 dibuat hanya dalam beberapa hari. Karena bahannya kayu ulin, warnanya hitam pekat. Karena perubahan gaya, itu terlihat sangat menakutkan. Menguasai, Jun Changqiao berkata, namanya terlalu kuno. Mengapa kita tidak mengubahnya? Ubah apa? Diablo 2, gelap, warna mekanisme. Diablo, mewakili kekuatan dan kehancuran. Adapun kata, 2, itu adalah versi perbaikan dari generasi kedua. Jun Changqiao tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki bakat untuk menamai sesuatu, jadi dia mengacungkan jempol di hatinya. Patua Taixuan bermaksud menolak, tetapi Lin Fan adalah master sekte, dan dia harus mendengarkannya. Patua Taixuan terdiam dan hanya bisa berkompromi. Diablo kalau begitu. Pada saat ini, Bamboo Mountain nomor 1 secara resmi berganti nama menjadi Diablo. Apakah akan ada generasi ketiga atau keempat akan tergantung pada apakah aula formasi terus meningkat. Kami memiliki teknologi inti mutlak dan hak kekayaan intelektual. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, ketika mekanisme generasi kedua akan segera usang, kita dapat menjualnya dan benar-benar bermanfaat bagi orang-orang. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Ketika seniman bela diri alam atas keluar untuk menyambut mereka, gayanya akan berubah dari fantasi menjadi fiksi ilmiah. Produksi mesia Diablo sedang berjalan lancar. Para murid juga tidak mengendur. Seperti biasa, mereka berkultivasi dan melakukan misi sekte. Kepada siapa aku harus memberikan mesia ini? Jun Changqiao mulai mempertimbangkan. Li Qingyang dan murid inti lainnya semuanya berada di transisi pertama. Tidak ada gunanya memberi mereka mesia. Karena itu, dia harus memilih orang lain. Kepala keluarga, Sue Rengui berkata, Balai Kavaleri Pertempuranku membutuhkan mesia ini. Huff, Raja Ungu berkata dengan acuh tak acuh, apakah Balai Binatang Roh saya tidak membutuhkannya? Aula Tuanzi, Sue Rengui terdiam. Apakah kamu berencana untuk membiarkan binatang iblis mengoperasikan peralatan berteknologi tinggi seperti itu? Mengapa? Raja Ungu berdiri dan berkata, apakah kamu memandang rendah binatang buas? Sebagai dua Hall Masters dari sekte sepanjang masa, mereka harus berjuang untuk sesuatu yang baik. Lagi pula, ada terlalu sedikit mekanisme Diablo. Jika mereka tidak berjuang untuk mereka, tidak akan ada yang tersisa. Aku tidak meremehkanmu, Sue Rengui berkata, Balai Kavaleri Pertempuran kita jelas lebih cocok. Omong kosong *T. Raja Ungu berkata, anggota Spirit Beast Hall saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Kecerdasan mereka tidak lebih buruk dari Battle Cavalry Hall Anda.
Hall Master Si, Anda menjatuhkan uang Anda. Di sana, di sana. Si menundukkan kepalanya dan mencari untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa tidak ada uang, dia berkata dengan marah, kamu menipu saya. Kepala keluarga, Sue Rengui menangkupkan tangannya dan berkata, dengan kecerdasanmu, aku dapat menjamin bahwa Mesya yang diberikan ke Spirit Beast Hall tidak akan berguna dalam beberapa hari. Anda, Raja Ungu siap menanggalkan pakaiannya dan bertarung. Kecerdasannya mungkin tidak bisa mengimbangi, tetapi kekuatannya masih bisa mengalahkan pihak lain. Jun Changqiao menyesap teh dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan ini, kalian masing-masing akan memiliki 5 Mesya. Siapapun yang dapat mengoperasikan Mesya dengan lebih baik akan memilikinya. Karena kedua aula menginginkan Mesya, dia hanya bisa membuktikannya dengan kemampuannya. Tentu, Sue Rengui dan Raja Ungu berkata serempak. Di hari yang sama, kedua aula masing-masing menerima 5 mekanisme generasi kedua Diablo. Arai Hall juga mengirim para profesional untuk membimbing mereka tentang cara menggunakan arai internal untuk mengaktifkan, menyerang, bertahan, dan terbang. Aula Kavaleri Perang. Zhong Yi mendengarkan dengan ama dan masuk ke kokpit. Dia meletakkan tangannya di arai dan berhasil mengaktifkannya. Tuan Aula, dia tersenyum dan berkata, sederhana saja. Sangat mudah bagi Aula Kavaleri Perang, tetapi itu adalah mimpi buruk bagi Aula Binatang Buas Roh. Raja Ungu, Penatua Niu, dan yang lainnya sedang mencatat di buku catatan mereka. Mereka menggaruk telinga dan pipi mereka dan berkata, katakan lagi. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Petik 2, petik 2. Murid yang dikirim untuk menjelaskan situasinya tertekan. Aku sudah mengulangi kata-kataku berkali-kali. Bukannya Anda tidak mendengarnya dengan jelas, itu karena Anda tidak memahaminya sama sekali. Mereka pandai bermain dengan kekuatan. Mereka benar-benar tidak bisa bersaing dengan kecerdasan. Ini terutama berlaku untuk Mesya seperti ini, yang mengharuskan seseorang untuk mahir dalam mengendalikan berbagai perangkat mengemudi. Ini terlalu sulit. Setelah belajar selama sehari, anggota Spirit Beast Hall memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka menyerahkan 5 mesin Diablo ke War Cavalry Hall dan berjongkok di puncak gunung, menyaksikan yang lain bertarung dan terbang. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Set, di hutan pegunungan yang suram, puluhan seniman bela diri berjalan dengan cepat. Dari teknik gerakan dan jarak yang mereka pertahankan, jelas bahwa mereka telah menerima pelatihan profesional. Bos, setelah beberapa saat, seniman bela diri di depan berhenti dan berkata, ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya serigala api roh. Seorang pria parubaya dengan gaya rambut 28/28 tersenyum dan berkata, setelah kita menyingkirkan mereka semua, kita bisa mendapatkan banyak uang lagi. Kekuatan orang ini berada di level atas dari Void Piercing Realm, 20 hingga 30 bawahan di sekitarnya juga berada di level bawah atau menengah. Mereka tergabung dalam organisasi yang mirip dengan kelompok tentara bayaran dan memperoleh sumber daya seni bela diri dengan berburu sepanjang tahun. Pada saat ini, lolongan serigala datang dari kedalaman hutan pegunungan. Bos, kita sudah ketahuan, kata bawahan itu, kakak beradik. Pemimpin parubaya mengeluarkan senjatanya dan berkata dengan penuh semangat, ayo bersiap untuk pertarungan besar. Dentang. Bawahannya mengeluarkan senjata mereka dari berbagai bentuk dan warna. Kekuatan mereka berangsur-angsur berkumpul, dan mata mereka berkilat dengan niat pertempuran yang intens. Lolongan serigala semakin dekat. Setelah beberapa saat, binatang iblis yang berapi-api muncul dari kedalaman hutan pegunungan. Jumlahnya secara bertahap meningkat dari lebih dari 10 menjadi lebih dari 100. Bos, jumlahnya terlalu banyak. Lusinan bawahan awalnya cukup bersemangat, tetapi ketika mereka melihat bahwa jumlah serigala api roh telah mencapai lebih dari 100 dan masih meningkat, mereka langsung terpana. Sial, pemimpin parubaya itu berteriak, mundur. Dengan kekuatan mereka, berurusan dengan lusinan dari mereka bukanlah masalah. Tetapi menghadapi begitu banyak dari mereka, mereka pasti akan dimakan sampai bahkan tulang mereka tidak tersisa. Cukup, astaga. Petik 2. Dalam sekejap, puluhan seniman bela diri melarikan diri ke pinggiran hutan gunung. Setelah berlari sebentar, mereka melihat 3 pria muda berjubah hitam berjalan mendekat sambil berbicara dan tertawa. Tidakkah mereka mendengar keributan besar di dalam? Kakak senior, apakah mereka melarikan diri? Mereka terlihat sangat lucu. Bukankah itu hanya sekelompok serigala api roh? Mendengar mereka berbicara tentang dia, pemimpin parubaya itu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Namun, dia mencibir di dalam hatinya. Karena kalian berani masuk,
kamu bisa memberi kami waktu. Kakak beradik, lari ke arah mereka. Ya, cukup. Astaga, astaga. Petik 2. Semua orang berlari, jelas berencana untuk memancing serigala api roh di depan mereka untuk mengulur waktu bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Hufet, huf, hufet, huf, huf. Puluhan seniman bela diri mengelilingi 3 seniman bela diri berjubah hitam yang sedang berbicara dan tertawa. Ketika mereka melewati satu sama lain, mereka tidak lupa mengatakan dalam hati mereka, idiots. Kakak senior, serigala api roh akan datang untuk kita. Ketika sekelompok seniman bela diri keliling berlari melewati mereka, serigala api roh ganas yang menyerbu mengunci pandangan mereka pada mereka. Kalau begitu kita akan menghabisi mereka semua. Ketika pemimpin mendengar itu, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Kalian terlihat seperti seniman bela diri Void Pierre Chingrilem. Jika Anda dapat menghabisi lebih dari 100 serigala api roh, saya akan melakukan handstand. Bos, lihat, pada saat itu, bawahannya menyela pikirannya. Jadi dia buru-buru melepaskan persepsi spiritualnya untuk melihat. Dia melihat ketiga pemuda itu melepas jubah hitam mereka secara serempak, memperlihatkan pakaian yang aneh. Kata, kuno, terukir di dada mereka, dan label pinggang dengan balai kavaleri perang digantung di pinggang mereka. Sekte sepanjang masa, mereka dari sekte sepanjang masa. Sementara semua orang berseru, ketiga pemuda itu melambaikan tangan, dan 3 Diablo muncul di depan mereka. Kemudian, mereka melompat ke kokpit, mengkalibrasi berbagai instrumen, dan meletakkan tangan mereka di array drive. Bersenandung, mata Mesya, yang tampak seperti tumpukan balok besi, menyala merah. Kemudian, mereka mengangkat tangan dan mengeluarkan pedang tajam di punggung mereka, memasang kuda-kuda pertempuran super. Apa ini? Pemimpin Parubaya dan bawahannya semua tercengang. Tidak peduli apa itu. Yang penting adalah ketika anggota sekte sepanjang masa mengaktifkan Mesya, pembantaian kejam segera terjadi. Huf, huf, pedang berkelebat, dan angin bertiup. Puci, puci, petik 2, dalam sekejap, darah mekar dalam cahaya, dan anggota badan yang patah terbang tertiup angin. Dentang, setelah beberapa saat, ketiga Diablo perlahan menyarungkan pedang besar yang diukir dengan kata, Van, di punggung mereka. Mereka berdiri dengan bangga di 3 area, dikelilingi oleh mayat serigala api roh dan inti kristal elemen api yang tersebar di seluruh tanah. Kaki pemimpin Parubaya itu gemetar saat dia duduk, dan dia berteriak dalam hatinya, siapa yang bisa memberitahuku monster macam apa ini? Cukup, 3 murid sekte sepanjang masa melompat keluar dari kokpit dan dengan terampil membersihkan medan perang. Inti kristal, kulit, dan tulang semuanya diambil. Tepat ketika mereka selesai, seseorang menerima transmisi suara dan berkata, seorang saudara junior dalam masalah saat melakukan misi sekte. Dia ingin kita pergi dan membantunya dengan cepat. Ayo pergi. Mereka bertiga melompat ke kokpit lagi dan mengaktifkan program penerbangan. 2 benda seperti pesawat di belakang Mesya terbuka, dan kemudian mereka melesat ke langit. Pemimpin Parubaya yang melihat ini memaksakan senyum di wajahnya. Haha, aku pasti pernah melihat hantu. Petik 2, seniman bela diri di dekat Gunung Abadi kuno semuanya menjadi gila. Ini karena ketika mereka berlatih di luar, mereka sering melihat murid sekte sepanjang masa mengendarai benda hitam aneh di hutan atau di langit. Hal yang paling menakutkan adalah, ketika mereka menyerang, kekuatan mereka sebanding dengan pembudidaya alam inti transformasi pertama. Di daerah terlarang tertentu yang tidak pantas diberi nama, semua seniman bela diri keliling berdiri di luar dengan wajah putus asa. Mengapa mereka tidak masuk? Itu karena beberapa menit yang lalu, 10 murid sekte sepanjang masa memasuki area terlarang dengan monster hitam mereka. Sudah berakhir, sesuatu akan terjadi di area terlarang ini. Munculnya Diablo dapat memungkinkan murid tingkat rendah untuk secara instan memiliki kekuatan alam inti transformasi. Namun, ini tidak bisa hanya untuk pertunjukan. Jun Changqiao perlu mengubah mereka menjadi pembantu sehingga mereka dapat berperan dalam berbagai aspek, seperti menyelesaikan misi sekte atau pergi ke tanah terlarang untuk mendapatkan sumber daya. Efeknya tidak buruk, hanya dalam beberapa hari, dengan intervensi Max, efisiensi para murid dalam menyelesaikan misi secara signifikan lebih cepat dari sebelumnya. Mereka juga memperoleh banyak harta. Jika mereka dikonversi, keuntungannya jelas lebih dari konsumsi magnetit. Lebih-lebih lagi, cabang apotek eliksir kuno masih beroperasi. Tingkat mendapatkan magnetit sangat tinggi dan dapat menahan konsumsi. Nyaman, Jun Changqiao, yang sedang duduk di ruang kerja, menyesap tehnya dengan gembira. Industri ini secara bertahap berada di jalur yang benar. Generasi kedua secara bertahap dialokasikan untuk para murid. Di masa depan,
kecepatan dan sarana untuk mendapatkan sumber daya seni bela diri akan lebih berlimpah. Namun, Gou Sheng merasa sangat disayangkan bahwa kemajuan para murid di dunia ini agak lambat. Ini lambat, itu holistik. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir, dengan bantuan berbagai peralatan baru, para murid sekte sepanjang masa telah meningkat cukup cepat. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka berada di level Half Sein Wu Huang ketika mereka muncul. Lebih cepat dan mereka akan benar-benar naik ke surga. Jun Changqiao merasa itu lambat karena keterbatasan misi utama dan fakta bahwa sekte itu tidak berada di alam atas. Meskipun versi baru dari sistem dapat mengandalkan poin kontribusi atau poin pencapaian untuk secara paksa meningkatkan level sekte, apakah seseorang kuat atau tidak memerlukan pengakuan dunia? Dulu, ketika balai sertifikasi pertama kali muncul, pembaca mengeluh bahwa kuat atau tidaknya seseorang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Penulis sampah, pengaturan tanpa otak. Sekarang tidak ada organisasi seperti itu di alam atas, masalahnya menjadi apakah seseorang kuat atau tidak. Seseorang benar-benar membutuhkan pengakuan dari orang lain karena bahkan jika mereka mengubah data dan menulis bahwa mereka adalah sekte abadi tertinggi, yang lain tidak akan dapat mengetahuinya dan misi utama tidak akan mengenalinya. Selain itu, balai sertifikasi setidaknya bisa memberikan referensi numerik. Setelah melewati penilaian, itu akan diumumkan kepada publik, dan dunia secara alami akan memiliki pemahaman intuitif. Di sisi lain, meskipun Jun Changqiao telah terbang baru-baru ini, tidak ada yang mengira bahwa sekte sepanjang masa memiliki kekuatan sekte peringkat Xuan. Benar, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, di masa depan, saya dapat membawa murid-murid saya untuk menantang sekte peringkat Xuan. Tanpa organisasi yang berwenang untuk mengesahkan peringkat sekte, Gou Sheng berencana untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan satu, maka dia akan mengalahkan 2 atau 3 sampai dia dikenali. Jika Sekte Xuan tahu tentang ini, mereka pasti akan memohon departemen terkait untuk segera membuka aula sertifikasi terpisah untuknya. Mereka akan memberikan layanan penuh 24 jam sehari. Dengan cara ini, kehidupan kita akan lebih baik di masa depan. Aula formasi terus menciptakan Diablo, dan aula kavaleri perang terus membantu para murid dalam menyelesaikan misi mereka. Sekte sepanjang masa memasuki periode yang relatif stabil. Jarang bagi Jun Changqiao untuk memusatkan pikirannya pada kultivasi. Kadang-kadang, dia akan menyegarkan toko gratis 5 kali di akhir bulan. Pada akhirnya, dia tidak membeli sesuatu yang bagus. Dia sangat percaya bahwa jika dia tidak menjadi VIP, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Di luar, karena kemunculan Diablo satu demi satu, berita tentangnya menyebar ke seluruh wilayah Tenggara. Seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat bergegas untuk melihatnya dan bertanya-tanya seperti apa teknologinya. Tetua Taixuan dan 2 asistennya, Zhen Dejun dan Sangguan Sinyao, terus meningkatkan Mesya. Kemudian, mereka datang dengan desain yang sama sekali baru, menambahkan 3 mode konservasi energi, keseimbangan, dan kinerja, sehingga sangat meningkatkan kepraktisan Mesya. Dalam mode konservasi energi, Mesya akan memasuki kondisi daya rendah, dan kekuatan tempurnya akan dipertahankan di tingkat atas Void Piercing Realm. Dalam mode keseimbangan, kekuatan tempur dan konsumsi energi akan dipertahankan pada tingkat yang relatif rata-rata. Dalam mode kinerja, Mesya akan memasuki kondisi daya tinggi, dan kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Kelemahannya adalah konsumsi energinya akan meningkat tajam. Ini tidak buruk, Jun Changqiao memberikan persetujuannya. Faktanya, anggota War Cavalry Hall mendapat umpan balik baru-baru ini. Ketika mereka melakukan beberapa misi, karena kinerja yang tinggi, sulit untuk tidak mengaktifkannya, dan itu adalah pemborosan magnetite untuk mengaktifkannya. Karena itu, situasinya agak canggung. Sekarang mereka dapat dengan bebas beralih di antara 3 mode, secara alami lebih mudah untuk membuat pilihan. Menguasai, Jun Changqiao berkata, jika teknologinya matang, Anda dapat menambahkan mode mengamuk untuk secara instan meningkatkan kekuatan tempur hingga ekstrim, memungkinkan para murid membalikkan keadaan dalam situasi putus asa. Jika kamu melakukan itu akan dengan mudah menghancurkan struktur internal formasi dan sepenuhnya mengubahnya menjadi besi tua, kata Tetua Taixuan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika seseorang akan mati, mengapa mereka peduli dengan Mesya? Penatua Taixuan segera mengerti. Ini untuk membiarkan dia menambahkan pengaturan pemecah batas ke Diablo sebagai kartu truf terakhir. Jika pengguna dihadapkan pada situasi putus asa, setidaknya mereka bisa mencobanya daripada duduk di kokpit dan menunggu kematian. Aku akan memperbaikinya di masa depan. Juga, bisakah kita menggunakan formasi untuk menemukan Mesya?
Jun Changqiao perlu mengontrol posisi setiap Mesya sehingga dia dapat memberikan dukungan tepat waktu ketika ada masalah. Itu bukan masalah besar, kata tetua Taixuan. Bagian dalam Diablo penuh dengan formasi kompleks. Dengan beberapa metode pelacakan, masih mungkin untuk berteleportasi ke sekte secara real-time. Sekte utama di alam atas sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi sekte sepanjang masa sedang memikirkan cara untuk meningkatkan kinerja Mesya. Gaya keduanya benar-benar berbeda. Setengah tahun kemudian, Ye Xingchen, Li Qingyang, dan yang lainnya telah menembus transformasi kedua, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Peningkatan murid biasa juga lebih signifikan. Kekuatan keseluruhan dari seluruh sekte telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari Void Piercing Realm, dan telah sepenuhnya ditingkatkan menjadi Martial Emperor. Setiap bulan, mereka bisa memasuki alam ruang waktu Arcane. Olah formasi menggunakan metode ini untuk menghasilkan 100 Diablo, dan efisiensinya 2 kali lebih cepat dari perkiraan tetua Taixuan. Tentu saja, meskipun modelnya masih generasi kedua, ia telah menambahkan banyak fungsi, terutama mode mengamuk yang disarankan Jun Changqiao. Ini adalah tombol merah yang ditutupi oleh lapisan formasi kecil. Itu hanya bisa diaktifkan setelah pengguna mengautentikasinya, dan itu membakar semua energi dalam sekejap untuk memobilisasi semua kekuatan. Ledakan. Di arena seni bela diri, Xiao Ziji membentuk penghalang pertahanan yang kokoh di depannya, menghalangi serangan kekuatan penuh Mesya. Ekspresinya serius. Kakak. Setelah serangan itu, tubuh Diablo bergetar hebat. Cukup, Sangguan Sinyao berhenti beroperasi dan melompat keluar dari kokpit, berkata dengan cemas, minggir, itu akan meledak. Ledakan. Cahaya melintas di arena seni bela diri, membentuk awan jamur kecil. Su Xiaomo, yang telah menghindar sebelumnya, melebarkan matanya. Li Qingyang mencengkeram dadanya, merasakan sakit di hatinya. Bagaimanapun, arena seni bela diri pasti akan hancur setelah ledakan besar seperti itu. Dia harus meminta uang kepada Patriark untuk memperbaikinya. Tidak, dia akan mencoba mengujinya di luar di masa depan. Xiao Ziji berjalan keluar dari area berdebu dengan pakaian compang camping. Jelas, pertahanannya hancur dalam ledakan tadi. Dia telah menembus transisi kedua dan merupakan perisai daging nomor 1 di antara para murid sekte tersebut, tetapi dia masih dalam keadaan yang menyedihkan. Jelas bahwa mode mengamuk Diablo itu sulit. Mendesah. Penatua Taixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih ekstrim dari yang saya kira. Dia berharap mode mengamuk dari Diablo akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Mesya, formasi, dan aspek lainnya, tetapi dia tidak mengharapkan Mesya meledak setelah penggunaan pertama. Tidak buruk, Jun Changqiao berkata dengan puas, tidak hanya memiliki kartu truf tambahan dalam situasi putus asa, tetapi juga dapat digunakan sebagai bom. Petik 2, Mulut semua orang berkedut sedikit. Patriark telah menempatkan banyak kepentingan pada Diablo selama periode ini. Tentu saja, itu bisa memungkinkan pengguna untuk memiliki kekuatan transisi pertama secara instan. Mesya ini pasti akan sangat berguna di masa depan, setidaknya. Ding, misi tingkat epik dipicu. Petik 2, itu di sini. Akhirnya di sini, selama setengah tahun ini, para murid telah berkultivasi, tetapi Jun Changqiao juga tidak menganggur. Meskipun dia telah menghancurkan 2 experience talisman selama periode ini, dia sebagian besar mengandalkan dirinya sendiri dan pasokan magnetit yang tak ada habisnya untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, dia telah mencapai batas atas dari transisi ke-6 dan memicu misi tingkat epik. Cukup, itu terbuka dan isinya adalah misi tingkat epik versi Realm atas 4. Detail misi, kekuatan sekte tergantung pada jumlah sumber daya. Pastikan untuk mendapatkan tambang batu asli berskala besar yang akan muncul di pegunungan Jade Tripod dalam waktu setengah tahun. Hadiah misi, skala besar, tambang batu asli. Petik 2. Mata Jun Changqiao berbinar. Sistem mengeluh tanpa daya, misi tingkat epik ini penuh dengan spoiler lagi. Misi epik ada di sini, dan itu penuh dengan spoiler. Waktu, setengah tahun kemudian. Lokasi, pegunungan Giok Tripod. Alasan, kelahiran tambang batu asli. Skala, besar. Itu saja isi spoilernya, yang membuat Jun Changqiao heboh. Saat ini, setelah bekerja dengan Alchemy Hall, bisnis mereka berkembang, dan mereka memiliki pendapatan yang stabil dari magnetit. Mereka tidak kekurangan uang. Namun, magnetit adalah mata uang paling umum di alam atas. Di atas itu, ada True Immortal Stone, yang merupakan sumber daya kultivasi yang lebih kuat. Aku hanya khawatir para murid akan naik level secara perlahan.
Jun Changqiao menggosok tangannya. Jika kita bisa mendapatkan tambang batu asli yang besar, kekuatan keseluruhan sekte pasti akan naik ke level lain. Itu diputuskan. Dia akan menuju ke pegunungan Jade Tripod sesegera mungkin. Kenapa dia harus cepat? Karena itu hanya akan muncul setengah tahun kemudian, yang berarti belum ada yang mengetahuinya. Jika dia bergegas ke sana dan mengkonfirmasi lokasinya, dia bisa menggalinya terlebih dahulu dan tidak meninggalkan apapun. Jun Changqiao tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa begitu tambang sebesar itu dikenal dunia, itu pasti akan menarik perhatian semua kekuatan utama. Ketika dia pergi ke sana, dia hanya bisa menjadi penonton. Lagi pula, dia tidak cukup kuat. Penonton, jelas tidak, dia harus berjuang untuk itu. Oleh karena itu, cara terbaik adalah memanfaatkan spoiler misi epik dan pergi ke sana terlebih dahulu. Pada saat orang lain masuk, dia sudah berada di sekte menikmati mandinya. Namun, ada masalah. Di mana pegunungan Tripod Giok? Jun Changqiao buru-buru mengeluarkan peta alam atas. Setelah pencarian yang cermat, ia menemukan bahwa itu di wilayah barat laut. Dia memeluk kepalanya. Ini terlalu jauh. Rumahnya ada di tenggara, dan di barat laut. Jika dia bergegas ke sana dengan kecepatan normal, tempat itu pasti sudah digali sejak lama. Ini bukan masalah besar. Jun Changqiao berpikir dalam hati. Aku bisa menggunakan kapal perang kuno. Magnetite tidak bisa dibandingkan dengan Real Stone. Untuk ini, Gou Sheng pasti akan terbakar habis-habisan. Itu adalah takdir. Dia harus bertaruh, dia harus mengambil risiko. Tunggu, Jun Changqiao tiba-tiba teringat sesuatu. Ling Yao Wonderland milik permaisuri Ling Yao tampaknya juga berada di wilayah barat laut. Sangat bagus, sangat bagus. Siapa tahu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jun Changqiao tidak akan sebodoh itu untuk berbenturan langsung dengan permaisuri Ling Yao sekarang, tetapi jika keadaan memungkinkan, dia pasti akan memainkan beberapa trik untuk mengganggunya. Prinsip Sameles Dog adalah jika Anda mencoba mempermainkan saya pasti akan menggunakan metode yang sama sebagai balasannya, bahkan jika itu tidak sakit atau gatal. Apa ini? Itu benar, sungguh orang yang tercela. Lapangan latihan pencak silat. Li Qingyang dan murid inti lainnya yang berkultivasi berdiri berjajar. Mereka semua bertanya-tanya mengapa Patriark mengumpulkan semua orang di sini. Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada mereka? Gu Zhaoxi dan raksasa hitam putih juga telah tiba. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, "Ikuti aku ke pegunungan Jade Tripod di barat laut." Pegunungan Tripod Giok. Kejutan muncul di mata Gu Zhaoxi. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Itu adalah pegunungan yang membentang puluhan ribu mil. Karena tidak ada bahan surgawi atau binatang langka di dalamnya, kebanyakan pembudidaya bahkan tidak repot-repot masuk. Kepala keluarga, Bai Luocha bertanya, mengapa kita pergi ke sana? Untuk melatih di sekte, petik 2, petik 2. Semua orang hancur. Jika mereka akan berlatih, mereka harus pergi ke tempat terlarang. Mengapa mereka harus pergi jauh-jauh ke barat laut? Meskipun itulah yang dipikirkan semua orang, karena Patriark telah mengatakannya, mereka harus mematuhinya tanpa syarat. Jadi mereka semua mengeluarkan sayap pelangi mereka dan bersiap untuk berangkat. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapal perang kuno. Mendapatkan. Petik 2, petik 2. Mulut Gu Zhaoxi berkedut. Kapal perang yang dibuat Zenren Tonggu sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Untuk menggunakannya sebagai alat transportasi hanya untuk pelatihan di sekte, ini mungkin. Saudara laki-laki, dia berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, jika Anda pikir Anda memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, Anda dapat memberikannya kepada saya. Jangan bicara omong kosong. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, cepat dan masuk ke mobil. Oke, Lu Qianqian, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid inti lainnya sedang menuju ke pegunungan Jade Tripod. Ada juga raksa hitam dan putih, Raja Ungu, Ding Xingwang, dan murid inti lainnya, serta 100 anggota aula kavaleri perang yang dilengkapi dengan Diablo. Elit sekte semuanya keluar, mereka bertekad untuk mendapatkan tambang. Suami, sebelum mereka berangkat, Rose of Flowers bertanya, bisakah saya pergi? Jika kamu pergi, siapa yang akan mengelola sekte itu? Pemimpin aula Wei dan yang lainnya. Petik 2, petik 2. Mereka mengirim begitu banyak elit. Ini jelas tidak sesederhana pelatihan. Biarkan aku pergi bersamamu, kata Rose of Flowers secara telepati. Oke, Jun Changqiao berkompromi. Saat ini, dia tidak yakin apakah dia hanya tahu tentang kelahiran tambang.
Jika dia menemui masalah, membawa asisten setidaknya akan menjadi lapisan perlindungan ekstra. Meskipun Gou Sheng sangat tahan terhadap kombinasi tersebut dan rambutnya berubah menjadi hijau, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan bantuan Rose of Flowers, kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan. Ayo pergi. Us. Kapal perang kuno berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari Ion Immortal Mountain. Aku sangat lelah. Aku akan tidur sebentar. Kultivasi, kultivasi. Eselon atas dan murid kembali ke kabin karena berbagai alasan. Hanya Jun Changqiao dan Rose of Flowers yang tersisa di kokpit. Penglihatannya luar biasa. Suami, Rose of Flowers berdiri di jendela dan melihat pemandangan yang lewat. Dia tersenyum dan berkata, ini sepertinya pertama kalinya kami membawa kapal perang kuno untuk bermain di alam atas. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Kami tidak akan bermain. Kami akan melakukan bisnis. Bisnis apa? Bisakah kamu ceritakan pada saya? Petik 2. Suara mendesing. Jun Changqiao mengeluarkan sejumlah besar magnetit dan menunjuk ke perangkat penggerak di belakang. Katanya, ganti kalau tenaganya tidak mencukupi. Kita harus menjaga daya tahannya. Tuan rumah sangat khusus menggunakan istrinya sebagai alat, kata sistem. Enyahlah. Jun Changqiao menaruh semua perhatiannya pada perjalanan. Kadang-kadang, dia akan melihat kembali konsumsi magnetit di perangkat penggerak. Wajahnya langsung menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Barat laut sangat jauh. Namun, selama dia berani berinvestasi, dia bisa mencapainya dengan sangat cepat. Suamiku, magnetitnya hilang. Itu hanya beberapa jam, tetapi sejumlah besar batu besar yang diambil Jun Changqiao sebelumnya telah habis. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan terus mengisinya kembali. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, jika saya bisa mendapatkan urat batu sejati, maka semuanya akan sia-sia. Sangat cantik. Keesokan harinya, kapal perang kuno melewati lautan bunga. Rose of Flowers berdiri di jendela, matanya bersinar dengan sukacita. Dia menyukai bunga. Dia terutama menyukai mawar. Kekanak-kanakan, Jun Changqiao berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghentikan kapal dan berkata, minggir. Saya mengubah sumber energi. Bukankah kamu baru saja mengubahnya? Ubah lagi. Petik 2, petik 2. Melihat suaminya berjalan dengan wajah masam, Rose of Flowers tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, apakah kamu sengaja menghentikan kapal karena kamu ingin aku melihat pemandangan? Mengapa kamu bertanya apakah kamu tahu? Cepat dan lihat. Bukankah itu akan menunda bisnis? Kamu terlalu bertele-tele. Jika kamu tidak melihat, aku akan menyalakan kapal. Suami telah menanam mawar di seluruh halaman. Aku sudah bosan melihatnya. Ayo berbisnis dulu. Us. Kapal perang kuno mulai lagi dan terbang tanpa melihat ke belakang. Wilayah barat laut lebih besar dari wilayah tenggara. Selain itu, ada gunung dan padang rumput tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Itu adalah kumpulan dari bentang alam yang berbeda. 10 hari kemudian, Jun Changqiao tiba. Setidaknya butuh beberapa tahun untuk bepergian secara normal. Bahkan dengan harta karun terbang, itu masih akan memakan waktu beberapa bulan. Karena itu, dia hampir terbang. Tentu saja, konsekuensi dari mengejar kecepatan adalah membakar magnetit dengan gila-gilaan. Kapal perang berhenti di padang rumput yang tak terbatas. Jun Changqiao mencengkeram dadanya, merasakan aroma rumput dan tanah. Hatinya berdarah, karena harga yang dia bayar terlalu besar, sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Mendesah, Gu Zhaoxi berkata tanpa daya, sayang sekali. Dia tidak tahu berapa banyak magnetit yang dia habiskan, tetapi dia memperkirakan setidaknya puluhan juta. Bahkan mungkin melebihi 100 juta. Karena itu, dia tidak bisa memahami niat saudaranya. Apakah dia benar-benar punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Berikan padaku. Saya tidak berpikir itu terlalu banyak, itu terlalu sedikit. Rose of Flowers mengeluarkan peta dan menilai berdasarkan lingkungan. Kami masih beberapa ratus kilometer jauhnya dari tujuan kami. Jun Changqiao menekan rasa sakit yang disebabkan oleh konsumsi magnetit yang gila dan berkata, aku masih bisa menanggungnya. Gou Sheng jelas tidak peduli dengan jarak beberapa ratus kilometer karena dia telah berlari sejauh itu. Oleh karena itu, ia menyesuaikan keadaan pikirannya dan mengendalikan kapal perang untuk terbang menuju pegunungan Jade Tripod. Sepanjang jalan, dia melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa meskipun ada praktisi bela diri di dekatnya, mereka tersebar. Ini berarti tidak ada yang tahu tentang penampilan urat biji. Kalau tidak, semua kekuatan utama akan berkumpul bersama. Senyum perlahan muncul di wajah Jun Changqiao. Selama dia menemukan urat biji,
dia tidak hanya bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya untuk sekte, dia juga bisa menyelesaikan misi epik. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pegunungan Tripod Giok, tempat yang tidak bisa lebih biasa lagi. Meskipun pemandangan di sini seindah lukisan, karena sifatnya yang lemah, tidak ada harta alam. Bahkan binatang iblis biasa tidak bisa diganggu untuk datang ke sini. Jun Changqiao terbang di atas kapal perang kuno dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, ada urat biji di sini. Cross of Flowers bertanya, apa urat biji? Sebuah vena biji. Karena dia secara tidak sengaja mengatakannya, Jun Changqiao hanya bisa jujur. Lagi pula, dia bukan orang luar. Jangan salah paham. Sistem menjelaskan, ini bukan orang luar, tetapi anggota sekte yang sama. Cross of Flowers tiba-tiba mengerti. Tidak heran suamiku membawa begitu banyak orang ke sini. Ternyata dia mencari urat batu asli. Eselon atas dan murid melompat dari kapal satu demi satu, dan kemudian menemukan diri mereka di pegunungan. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi menangis dan berkata, bahkan tidak ada binatang iblis yang layak di sini. Bagaimana kita bisa berlatih? Dia masih tidak tahu mengapa dia menginginkan Jade Tripod Mountain Rank. Sejak mereka tiba di lokasi misi, Jun Changqiao secara alami tidak perlu menyembunyikannya, jadi dia mengambil inisiatif untuk memberi tahu alasannya. Apa? Mata Gu Zhaoxi melebar pada awalnya, lalu dia melihat sekeliling dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, ada urat batu asli di tempat terkutuk ini. Munculnya urat mineral adalah kejadian umum. Namun, kebanyakan dari mereka berada di tempat dengan atribut yang kuat. Tempat ini sangat tipis, jadi bagaimana mungkin ada tambang besar di sini? Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi bertanya, dari mana Anda mendapatkan berita itu? Mungkinkah itu rumor? Mustahil, nada bicara Jun Changqiao sangat tegas. Spoiler misi sistem seringkali sangat akurat, jadi dia percaya bahwa pasti ada urat batu yang nyata di sini. Bagaimana jika tidak ada, maka tidak perlu bertanya, dia hanya akan mencekik dirinya sendiri dan pergi. Kali ini, dia telah menghabiskan magnetite yang tak terhitung jumlahnya untuk datang jauh-jauh ke Jade Tripod Mountain Rank. Jika ada kesalahan dalam misi epik dan spoiler palsu diberikan, dengan kepribadian pelit Gou Sheng, dia pasti akan bertarung dengan nyawanya. Di mana itu? Gu Zhaoxi bertanya. Mencari. Jun Changqiao berkata, pencarian karpet. Misi itu hanya mengungkapkan lokasi spoiler, tetapi Jade Tripod Mountain Rank terlalu besar, jadi pasti perlu dicari satu persatu untuk menentukan di mana ia disembunyikan. Akankah pendeteksi harta karun bekerja? Tidak, karena hal-hal seperti batu roh dan magnetit tidak diklasifikasikan sebagai harta karun surgawi, juga tidak termasuk dalam kategori senjata dan peralatan, sehingga tidak dapat dideteksi. Ren San, Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata dengan nada penuh arti, sudah waktunya untuk menggunakan bakatmu. Banyak pembaca mungkin telah melupakan orang ini. Ini normal, bagaimanapun, ada 100.000 murid. Jika mereka semua memiliki 2 kata dalam nama mereka, daftar saja akan memakan waktu 100 bab. Namun, Gou Sheng ingat dengan jelas. Karena di alam bawah, Ren San telah menemukan lebih dari 1 urat biji. Dia memang pesona keberuntungan sekte. Kali ini, Jun Changqiao memikirkannya terlebih dahulu ketika mencari urat biji. Ren San mengungkapkan bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat dan merasa sedikit bersalah. Katakan padaku dengan keras, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menemukan urat biji? Aku punya kepercayaan diri. Bergerak. Ya. Murid-murid menerima perintah itu dan mulai mencari. Meskipun tidak ada bahaya di pegunungan Jade Tripod, karena lingkungan yang kusut dan rumit, memang agak sulit ditemukan. Apalagi, tanpa petunjuk apapun, mereka hanya bisa mencari dalam diam. Faktor kesulitan tidak diragukan lagi lebih tinggi. Ingat, Jun Changqiao berteriak, selama kamu bekerja keras, kamu dapat menggiling batang besi menjadi jarum. Hanya ketika awan terbelah, kamu dapat melihat bulan. Kata-kata motivasi itu sangat indah, tetapi nyatanya, pekerjaan pencarian diserahkan kepada petinggi dan murid. Dia duduk di atas batu besar dan minum teh dengan santai. Dari waktu ke waktu, dia akan memakai earphone dan mendengarkan lagu-lagu pop. Bagaimana kita menemukannya? Atribut langit dan bumi di sekitarnya tipis. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kita tidak mungkin menggali 3 kaki ke dalam tanah, kan? Para murid membalikkan daerah itu selama beberapa hari dalam radius ratusan mil. Mereka tidak menemukan apa-apa sama sekali. Mereka bahkan merasa seperti orang bodoh yang mencari jarum di laut. Yang lebih membuat frustrasi adalah, saat mereka mencari, hujan mulai turun. Meskipun tidak hujan pada mereka,
tanah menjadi berlumpur. Pasti akan lebih sulit untuk menemukannya. Pagi, Li Qingyang, yang berjalan di depan, bertanya, apakah kamu tidak menemukannya? Tidak, Pai Ge menggelengkan kepalanya. Sebagai alat yang terkenal dari sekte sepanjang masa dan binatang elemen bumi, dia telah lama mencari di pegunungan Jade Tripod tetapi masih tidak menemukan urat biji di tanah. Oh tidak, pada saat ini, seseorang berteriak, saudara muda Ren tergelincir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Li Qingyang dan yang lainnya bergegas kembali dan menemukan bahwa ada goresan yang jelas di lereng, yang berarti bahwa Ren San secara tidak sengaja jatuh ketika lewat. Kepala keluarga, tiba-tiba, ada teriakan keras dari bawah, menemukan sesuatu. Suara mendesing, Jun Changqiao langsung menghilang dari batu besar itu. Earphone diletakkan di sampingnya, karena hujan, mereka pertama kali mendesis dan kemudian mengeluarkan api dan asap putih. Itu berarti mereka tidak tahan air dan mati. Tempat di mana Ren San jatuh adalah lereng yang panjang. Ada sungai yang berkelok-kelok di bawah, tetapi ada ruang terbuka di tengah yang bisa menampung 2 atau 3 orang. Suara mendesing, Jun Changqiao terbang dan bertanya, apa yang kamu temukan? Ren San menunjuk jejak meluncur ke bawah. Permukaan tanah menunjukkan batu-batu dengan garis-garis rumit di atasnya. Jun Changqiao mendekat dan menyipitkan matanya, arai. Betul sekali. Zhen Dejun dengan hati-hati mempelajari pola pada batu dan berkata, ini memang sebuah susunan. Gu Zhaoxi memegang dagunya dan berkata, bagaimana bisa ada barisan di tempat terkutuk ini? Dan mengapa kita tidak menyadarinya sama sekali? Petik 2. Ada misteri. Raksasa hitam putih berkata serempak. Aku bilang, Jun Changqiao menyela pikiran mereka dan berkata, tempat kecil ini hanya bisa menampung 2 atau 3 orang. Tidakkah kamu merasa ramai? Tidak ramai, omong kosong. Kau hampir menaiki leherku. Meskipun dia mengeluh, Jun Changqiao masih meletakkan tangannya di atas pola batu dan berkata, cobalah menyentuhnya. Berdengung, ketika jarinya menyentuhnya, sebuah cahaya menyala. Gemuruh, dalam sekejap, sebuah lubang tiba-tiba muncul di depan area di mana semua orang ramai. Atribut surga dan bumi yang sangat murni muncul dari dalam. Vena mineral, Gu Zhaoxi mengendarai leher Jun Changqiao dan berkata dengan penuh semangat, pasti ada urat mineral di dalamnya. Tanah longsor yang tidak disengaja, ditemukan mekanisme pembentukannya. Ren San, si Koi, sekali lagi memainkan perannya dan memberitahu dunia apa artinya diatur dengan sengaja oleh surga. Wosh, wosh wosh. Tidak hanya ada atribut langit dan bumi yang kuat di pintu masuk gua, tetapi juga ada aura formasi. Saya mengerti sekarang. Zhen Dejun berkata dalam kesadaran, polanya sekarang adalah untuk mengaktifkan mekanisme formasi, jadi saya tidak merasakan aura formasi pada awalnya. Ini tidak penting, Jun Changqiao berkata, yang penting adalah kita telah menjadi kaya. Dia menilai dari atribut surga dan bumi bahwa pasti ada sumber daya dengan tingkat yang lebih tinggi daripada magnetite di dalamnya. Misi epik tidak berbohong padanya. Benar-benar ada urat batu sejati di pegunungan Jade Tripod, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Ayo pergi. Jun Changqiao segera melemparkan Gu Zhaoxi dan berjalan ke terowongan yang gelap. Eselon atas dan murid mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ujung dan memasuki gua alam yang relatif luas. Ada tempat tidur batu dan platform batu di dalamnya, yang berarti seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya. Jun Changqiao berhenti di depan meja batu dan menyentuh debu di atasnya dengan jarinya, berkata, itu seharusnya sudah lama ditinggalkan. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata, aura formasi lebih kuat. Jun Changqiao mengangguk dan berkata, jika kita tidak menemukan mekanismenya secara tidak sengaja, siapa yang mengira ada dunia lain di bawah? Itu semua berkat Ren San bahwa mereka bisa datang ke sini. Karena formasi di sekitar mereka memiliki tingkat yang sangat tinggi, aura formasi tidak bisa dirasakan dari luar sama sekali. Jika terus beroperasi, itu tidak akan ditemukan oleh orang lain. Mungkinkah itu gua tempat tinggal sosok perkasa yang hidup dalam pengasingan? Kata Bai Luocha. Gu Zhaoxi terdiam, membangun gua tempat tinggal di tambang, ini terlalu kreatif. Jun Changqiao datang ke platform batu yang tampak seperti rak buku dan melambaikan tangannya untuk menghilangkan debu. Dia menemukan buku-buku kuno di atasnya dan berkata dengan gembira, teknik kultivasi dan seni bela diri. Dia kecewa, itu bukan seni bela diri, tapi buku harian. Jun Changqiao membolak-baliknya dan mengetahui bahwa pemilik tempat tinggal gua adalah seorang kultivator keliling yang mahir dalam formasi. Dia menemukan urat batu sejati yang besar ini secara kebetulan dan tinggal di sini sampai dia meninggal.
Kemudian, bagaimana dia menemukannya? Menurut buku harian itu, ketika dia masih muda, dia pernah memasuki tambang dengan wanita yang dia cintai, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Dia tidak hanya kehilangan kakinya, tetapi wanita itu juga meninggal, sehingga dia mengalami pukulan berat. Salah siapa itu? Itu adalah kesalahan orang yang menemukan tambang itu. Karena tanpa pihak lain, dia tidak akan datang. Itu sedikit ekstrim. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Tentu saja, alasan tragedi itu adalah urat mineral, tetapi pada akhirnya, itu masih karena dia didominasi oleh keserakahan. Jun Changqiao melanjutkan membaca. Dia bahkan lebih yakin bahwa penggarap nakal ini ekstrim karena isi buku harian itu dipenuhi dengan kebencian. Pada akhirnya, itu bahkan berkembang menjadi kebencian bagi seluruh dunia. Aku ingin balas dendam. Aku perlu merumuskan rencana besar. Dua kalimat ini sering muncul di setiap halaman diari. Dilihat dari tulisan tangan, penulis pasti mengertakkan gigi saat menulisnya. Aku kehilangan cinta sejatiku karena milikku, jadi aku akan menggunakan milikku untuk membalas dendam. Kemudian, kultivator keliling bekerja keras untuk mengatasi kakinya yang pincang dan berubah dari penggemar formasi menjadi penggemar eksplorasi urat mineral. Kerja kerasnya terbayar, dan dia menemukan tambang batu sejati yang besar di pegunungan Jade Tripod. Tambang itu sangat besar, setidaknya ada miliaran batu sejati yang tersimpan. Ketika Jun Changqiao melihat paragraf ini, dia pertama kali meletakkan buku harian itu di atas meja batu. Kemudian, dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan bernapas dengan berat. Tidak, aku sedikit kekurangan oksigen. Miliaran batu sejati, ini adalah sosok astronomi. Belum lagi Gouseng, seniman bela diri lainnya tidak akan mampu menahannya. Tenang, tenang. Jun Changqiao menyesuaikan keadaan pikirannya dan melanjutkan membaca buku harian itu. Ekspresinya berangsur-angsur membeku karena tertulis dengan sangat jelas di buku harian itu. Kultivator keliling menyegel tambang dengan formasi dan menghentikan waktu kelahirannya. Tujuan dia adalah untuk membuat semua jenis jebakan di dalam dan mengubah peluang menjadi neraka di bumi. Brengsek, orang ini benar-benar gila. Dia bisa memahami rasa sakit dari kultivator keliling yang kehilangan cinta sejatinya, tetapi dia tidak bisa menghancurkan dunia karena ini, kan? Tuan rumah, kamu tidak mengerti. Sistem berkata, ini adalah keajaiban cinta. Ketika seseorang jatuh terlalu dalam, mereka akan benar-benar melakukan hal-hal yang sangat tidak rasional dan bahkan gila. Misalnya, suatu hari, orang yang sangat Anda cintai. Brengsek, dengan konstitusinya yang ditakdirkan untuk menjadi penyendiri, tidak mungkin dia bisa membangun hal seperti itu. Cek, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu mengerti. Meskipun aku adalah tumpukan data, jika aku memiliki tubuh dan pikiran manusia, aku pasti akan lebih kuat darimu dalam hal perasaan. Sistem mengoreksinya. Oh, tidak, setiap orang lebih kuat dari tuan rumah. Enyahlah. Jun Changqiao memarahi dan terus membaca buku harian itu sampai dia mencapai halaman terakhir. Dia mengetahui bahwa formasi di sekitar tambang hanya dapat ditekan hingga tahun, bulan, dan hari tertentu. Pada saat itu akan berhenti bekerja dan tambang batu sejati akan lahir. Ini bertepatan dengan waktu misi tingkat epik. Sistem berkata, tambang itu seharusnya lahir 100 tahun yang lalu, tetapi telah ditekan oleh campur tangan manusia. Pada hari peluncurannya, itu pasti akan menyebabkan fenomena yang lebih hebat lagi. Jadi, Jun Changqiao berkata, ini akan menarik lebih banyak seniman bela diri untuk dimakamkan bersamanya. Mendesah. Sistem berkata, mengapa repot-repot? Kamera menyala dan Jun Changqiao mengenakan jas putih, menyisir rambutnya ke belakang, mengenakan kacamata hitam dan berkata, sebagai orang yang benar, bagaimana saya bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi? Jadi, dia berhenti dan berkata, saya akan mengambil semua batu sejati di sini dan mencekik bencana di Buayan. Petik 2. Tepuk-tepuk-tepuk, tepuk-tepuk-tepuk. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bertepuk tangan, meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka melakukannya. Melalui buku harian itu, dipastikan bahwa gua itu ditinggalkan oleh seorang pembudidaya lepas yang secara bertahap dipenuhi dengan kebencian terhadap dunia karena kematian cinta sejatinya. Tujuannya sederhana, menggunakan penguasaan formasinya untuk mengubah tambang menjadi neraka. Meskipun idenya tampak agak gila, ide itu berhasil menangkap kelemahan keserakahan manusia. Setengah tahun kemudian, itu akan menyebabkan fenomena yang intens, yang pasti akan menarik minat. Anda ingin tambang, Anda harus berjuang terlebih dahulu. Kemudian, Anda akan disambut oleh formasi setelah Anda masuk. Sayangnya,
Dia tidak menyangka bahwa misi epik akan merusak kelahiran tambang di pegunungan Kuali Giok ke Jun Changqiao, dan bahwa dia akan memasuki gua terlebih dahulu dengan bantuan Koi Rensan. Jika pembudidaya lepas yang mati dapat hidup kembali, dia pasti akan keluar dari peti mati dan mengaum, "Saya melaporkan orang ini curang." Penatua Zen, Jun Changqiao berkata, "Gua itu seharusnya menjadi pusat formasi. Bisakah kamu menghancurkannya dan mengendalikannya?" Zen Dejun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini agak sulit. Kultivator longgar itu menghabiskan 100 tahun untuk mengatur formasi yang tak terhitung jumlahnya, menunggu untuk menunjukkannya kepada dunia setengah tahun kemudian. Dengan kekuatannya, mustahil untuk memecahkannya tepat waktu. Namun, Grand Elder harus bisa melakukannya." Jun Changqiao berkata, "Jika saya tahu, saya akan membawa guru ke sini." Dia tidak punya pilihan selain memanggil kapal perang kuno dan membakar kalori sepanjang perjalanan kembali ke sekte. Dia membawa tetua Taixuan ke pegunungan Jade Cauldron, menghabiskan sejumlah besar batu mistik bolak-balik. Dia sangat sedih sehingga air mata mengalir keluar. Cek-cek, tetua Taixuan berdiri di gua dan mengamati dengan cermat. Dia berseru, "Orang yang mengatur formasi adalah seorang ahli. Tuan, bisakah kamu mematahkannya? Aku butuh waktu." "Berapa lama?" "Sekitar sehari." Petik 2,2. Jun Changqiao, Zen Dejun, dan yang lainnya pingsan. Anda memecahkan sistem formasi kompleks yang dibuat 100 tahun yang lalu dalam sehari. Apakah pria itu layak untuk dievaluasi sebagai ahli? Ya, dia, karena sebagai seorang gek teknis, pencapaian sesepuh Taixuan dalam formasi cukup tinggi. Fakta bahwa dia membutuhkan 1 hari untuk istirahat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu sangat sulit. Dalam keadaan normal, itu akan rusak dalam hitungan detik, menit, dan waktu. "Tuan, cepat, jangan cemas, jangan cemas." Tetua Taixuan menutup matanya dan mulai memecahkannya. Setelah mempelajarinya sebentar, dia mengerutkan kening dan berkata, "Sistem formasi memiliki program penghancuran diri. Jika seseorang menyentuh biji, itu akan meledak secara langsung. Ini sangat kejam." Dengan kehadiran tetua Taixuan, sistem formasi di dalam gua tidak berguna karena dia telah memperoleh kendali mutlak hanya dalam 1 hari. Ini sangat berharga. Jun Changqiao merasa sedikit lebih baik. Mereka telah membakar begitu banyak magnetit untuk mengundangnya ke sini. Jika mereka tidak merusak formasi, itu akan menjadi kerugian besar. "Aku sudah mematikan alat peledak internal. Kamu bisa masuk tanpa khawatir," kata tetua Taixuan. "Ayo pergi." Jun Changqiao segera memimpin kelompok itu ke terowongan di sisi kiri gua. Wos, atribut surga dan bumi yang lebih murni meledak. Jelas ada urat mineral yang sangat megah di dalamnya. "Kita akan menjadi kaya." Mata Jun Changqiao bersinar. Ketika seluruh alam atas tidak mengetahuinya, pasti akan menjadi perasaan yang luar biasa untuk diam-diam menemukan tambang batu asli. Karena sistem formasi sepenuhnya dikendalikan oleh tetua Taixuan, semua jebakan di sepanjang jalan semuanya dalam keadaan gagal. Karena itu, mereka tidak menghadapi bahaya apapun di sepanjang jalan. Mereka tidak mencari sumber daya. Mereka keluar untuk jalan-jalan. 1 langkah, 2 langkah, setelah melewati terowongan yang panjang, rombongan berhenti di lingkungan yang agak lembab. Mereka dikelilingi oleh lumpur, dan biji sebening kristal tertanam di dalamnya. Rasanya seperti mereka memeluk pipa dan menutupi setengah dari wajah mereka. "Saudara laki-laki," Gu Zhaoxi berkata dengan gembira, "batu asli." Sumber daya seni bela diri tingkat tinggi ini memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan magnetit, tetapi energi yang terkumpul di dalamnya lebih murni. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya melihat batu asli untuk pertama kalinya. Terutama ketika mereka penuh sesak di bidang penglihatan mereka, masing-masing dari mereka melebarkan mata mereka. Akan sangat bagus untuk menggunakannya untuk kultivasi. Gu Zhaoxi mengeluarkan sekop kecil yang dibawanya dan berkata dengan serius, "Batu asli yang belum digali sangat rapuh, jadi kamu harus berhati-hati saat menggali. Jika tidak, energi akan hilang jika permukaannya pecah." Petik 2. Meskipun dia dicap sebagai pengkhianat oleh Rilem Hall, dia juga seorang kultivator nakal. Karena itu, setelah dilahirkan kembali puluhan kali, dia pasti tahu keterampilan hidup menambang. "Saudara laki-laki, ayo menggali dengan cepat." Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Jun Changqiao duduk di kursi, memegang secangkir teh di tangannya dan menyesapnya dengan hati-hati. "Ini terlalu santai dan elegan. Saudaraku tersayang, kami datang jauh-jauh ke sini untuk mengunjungiku, bukan untuk berlibur." Gu Zhaoxi berada di ambang kehancuran. "Aku telah berdosa." "Ya, ledakan." Xiao Ziji mengeluarkan mesin berat dari cincin spasialnya dan meletakkannya di tanah.
Dari bentuknya, itu tampak seperti wadah. Apa ini? Gu Zhaoxi tercengang. Paman Tuan, Xiao Ziji berkata, ini adalah pemanen biji. Ini khusus digunakan untuk menambang. Gu Zhaoxi bahkan lebih bingung. Mari kita mulai, kata Jun Changqiao acuh tak acuh. Pak, Xiao Ziji menekan tombol mulai. Kakak. Pintu palka perlahan terbuka, dan sesuatu yang tampak seperti robot kecil dengan cepat terbang keluar. Ia kemudian bersandar ke dinding dan mulai menggali dengan tangan dan kakinya. Dalam waktu singkat, 1000 batu sejati di permukaan semuanya dicabut dan ditempatkan dengan rapi ke samping, membentuk gundukan kecil. Ini, mata Gu Zhaoxi hampir keluar dari rongganya. Hal-hal kecil yang aneh itu sangat lincah, dan mereka sangat profesional dalam hal penambangan. Itu memberinya perasaan bahwa dia bisa menggalinya hanya dengan sedikit biola. Saudaraku, bagaimana efisiensi pemanen biji saya? Luar biasa, terlalu luar biasa. Petik 2. Gu Zhaoxi mengembangkan kekaguman yang kuat untuk Jun Changqiao. Dia langsung memeluk pahanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, mulai hari ini dan seterusnya, gunung-gunung tidak memiliki tepi, dan langit dan bumi bersatu. Hanya dengan begitu aku akan berani memisahkan diri darimu. Enyahlah, swosh swosh swosh. Robot penambangan kecil bekerja keras untuk menggali. Satu persatu, batu sejati ditumpuk di dekatnya, dan Jun Changqiao dengan mudah menyimpannya ke dalam cincin spasialnya. Sistem berkata, menurut analisis, energi dan kemurnian yang tersimpan di batu sejati 10 kali lebih tinggi daripada magnetit. Tangan Jun Changqiao yang memegang cangkir teh bergetar. Jika itu masalahnya, satu batu sejati setara dengan 10 magnetit. Buku harian itu mencatat ada miliaran, jadi bukankah itu setara dengan puluhan miliar? Menutupi wajahnya, bersandar secara taktis, senyumnya secara bertahap menjadi sesat. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada bahaya, dan tambang batu sejati yang besar setara dengan gratis. Bagaimana mungkin Jun Changqiao tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak? Jika bukan karena murid-muridnya ada di dekatnya, dia mungkin sudah mulai bernyanyi sejak lama. Dengan pemanen biji, proses penambangan tidak perlu dikatakan lagi. Hanya dalam 2 hari yang singkat, sebuah tambang batu sejati yang besar telah dikosongkan. Hahaha, hahaha, tawa tak terkendali Jun Changqiao datang dari tambang yang kosong. Buku harian itu mengatakan bahwa ada miliaran batu sejati dalam penyimpanan, tetapi setelah dikosongkan, setelah menghitung dengan cermat, jumlah sebenarnya telah mencapai 10 miliar. Mengalikannya dengan 10, itu setara dengan 100 miliar magnetit. Ini bukan mata uang Zimbabwe. Ini adalah batu sejati. Tidak baik, Patriark pingsan. Jun Changqiao berbaring di kursi. Dia sangat bersemangat sehingga dia terkejut, tetapi masih ada senyum di wajahnya. Dia bahkan punya mimpi. Dalam mimpinya, dia berenang di lautan batu sejati yang tak berujung. Dalam kegembiraannya, dia memeluk batu sejati yang besar dan menciumnya. Tiba-tiba, dia terbangun dari mimpinya. Jun Changqiao mencium aroma mawar. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang memeluk mawar bunga. Pipinya memerah, dan ekspresi terkejut perlahan muncul di wajahnya. Dia, cium aku, Petik 2, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya semua berbalik, seolah berkata, kami tidak melihat apa-apa sekarang. Luar biasa, Patriarku, Su Xiaomo berpikir dalam hati, beraninya dia bertindak begitu berani di depan umum. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang kaya dalam hubungan, dia bisa mengatakan kata-kata lembek kepada Xia Suyun. Dia bisa mengatakan kata-kata sentimental, tetapi dia tidak akan pernah begitu terang-terangan di depan orang lain. Apa yang baru saja aku lakukan? Jun Changqiao melolong dalam hatinya. Sistem berkata, kamu mencium istrimu. Tidak, saya mencium batu sejati. Itu tidak penting, yang penting semua orang melihatnya. Sistem menambahkan. Petik 2, Meskipun hati Jun Changqiao hancur, ini bukan waktunya untuk berkonflik. Karena itu, dia buru-buru berpura-pura tidak ada yang terjadi dan berkata dengan sok suci, ayo kembali ke sekte. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, kita belum bisa pergi. Mengapa? Jun Changqiao bertanya. Gu Zhaoxi berkata dengan serius, urat batu sejati biasanya hanya ada di lingkungan dengan atribut langit dan bumi yang kuat. Karena ada satu di tempat terkutuk ini, pasti ada alasannya. Betul sekali, raksasa hitam putih menyatakan persetujuan mereka. Vena batu sejati sebenarnya tersembunyi di tempat terpencil dan terpencil di mana bahkan binatang iblis pun terlalu malas untuk datang. Itu benar-benar tidak logis. Apa alasannya? Jun Changqiao bertanya. Gu Zhaoxi memegang dagunya dan berkata,
pembentukan batu sejati memiliki faktor lingkungan, tetapi ada juga faktor lain, dan itu adalah, dia berhenti, lalu berkata, Bunda Batu Sejati. Bunda Batu Sejati, sistem berkata, sumber batu sejati. Saya mengerti, kamu tidak perlu menjelaskannya. Meskipun Jun Changqiao belum pernah mendengarnya, dia secara kasar bisa memahaminya dari namanya. Jadi, matanya berbinar, dan berkata, mungkinkah Bunda Batu Sejati tersembunyi di dalam vena ini? Gu Zhaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya tebakan. Kepala keluarga. Pada saat ini, teriakan keras Koi Ren San datang dari kedalaman nadi, datang dan lihat. Setelah menggali semua batu sejati, Ren San merasa sedikit mendesak, jadi dia pergi ke bagian terdalam untuk buang air kecil. Namun, saat dia menyentuh dinding, aliran cahaya dengan atribut langit dan bumi yang lebih eksplosif muncul. Brengsek, apa ini? Patriark, datang dan lihat. Jun Changqiao mendengar berita itu dan datang. Helai atribut yang terlihat merembes keluar dari tanah, dan matanya langsung menyala. Gu Zhaoxi berkata dengan gembira, saudaraku, itu pasti ibu dari batu sejati. Menggali, Jun Changqiao memerintahkan, para murid mengambil sekop kecil dan menggali di sepanjang area yang dipenuhi dengan atribut surga dan bumi, dengan cepat membentuk terowongan buatan manusia dari atas ke bawah. Setelah menggali sekitar 1 kilometer, sumber atribut surga dan bumi ditemukan. Itu adalah batu besar yang terkubur jauh di bawah tanah, dikelilingi oleh aliran cahaya. Bisa dibilang cantik. Betul sekali, ini adalah ibu dari batu sejati. Itu secara alami kredit untuk memelihara vena mineral besar di tempat terpencil. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata dengan penuh semangat, kali ini, kita benar-benar kaya. Mother of True Stone mengandung atribut surga dan bumi yang sangat kuat, yang bisa dilihat dari penampilannya. Namun, kegunaan sebenarnya bukan untuk menyerap tetapi untuk memelihara lebih banyak batu sejati, sehingga dapat bereproduksi secara terus-menerus. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Bisakah kamu memindahkannya? Ya, Jun Changqiao memasukkan Mother of True Stone yang berat ke dalam cincin spasialnya tanpa ragu-ragu, lalu menutupi wajahnya dan berkata, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. 10 miliar sumber daya, sumber reproduksi, datang ke Jade Tripod Mountain Range benar-benar panen yang luar biasa. Di dalam gua, Jun Changqiao kembali dengan muatan penuh dan mengambil semua entry buku harian, memastikan untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun. Batu sejati semuanya digali, tetapi atribut yang terakumulasi selama bertahun-tahun tidak hilang. Setelah formasi kehilangan efeknya, itu pasti akan menyebabkan fenomena yang kuat dan menarik kekuatan utama. Jika mereka tahu bahwa dialah yang mengambilnya, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tuan rumah sangat berhati-hati, kata sistem. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, sebelum saya memiliki kekuatan mutlak untuk melawan seluruh dunia, saya secara alami harus berhati-hati. Melawan seluruh dunia, Anda tidak akan mendengar siapapun. Benar, tiba-tiba, Jun Changqiao punya ide, jadi matanya berbinar dan dia berkata, aku bisa melakukan sesuatu tentang urat mineral. Artikel apa? Pegunungan Tripod Giok milik wilayah Barat Laut, dan Permaisuri Ling Yao kebetulan tinggal di sini juga. Ketika tambang muncul, akankah faksi utama datang mencarinya? Gou Sheng sedang bersiap untuk membuat pengaturan untuk wanita itu. Namun, bagaimana membuat berbagai faksi percaya bahwa tambang batu sejati telah digali oleh Permaisuri Ling Yao akan membutuhkan rencana yang baik? Bagaimana jika dia kebetulan ada di sana ketika lapisan itu muncul? Formasi susunan di gua tempat tinggal hanya bisa bertahan selama setengah tahun, tetapi Jun Changqiao sudah menguasainya. Dia bisa menghilangkannya kapan saja untuk memicu fenomena supranatural. Jika dia bisa memikat Permaisuri Ling Yao dan melepaskan formasi susunan terlebih dahulu, itu akan sangat menarik. Namun, bagaimana dia bisa memancingnya, saudara laki-laki? Jun Changqiao bertanya, apakah ada cara untuk menghubungi wanita itu? Gu Zhaoxi menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menghubunginya. Dia memiliki kesepakatan dengan Permaisuri Ling Yao, tapi itu hanya kesepakatan. Mereka tidak meninggalkan sarana kontak apapun. Sebenarnya, sistem berkata, Tuan rumah, Anda tidak perlu menariknya ke sini. Anda cukup mengirimkan masalahnya. Kirimkan. Jun Changqiao tercengang. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu memindahkan lapisan kosong dan formasi susunan dan menempatkannya di dekat alam abadi Ling Yao? Sistem telah berubah. Itu mulai berkubang dalam lumpur dengan tuan rumah dan menjadi ahli strategi kepala anjing. Ini, mata Jun Changqiao berbinar. Ide bagus. Tambang batu sejati berada tepat di depan pintu Anda. Jika tidak ada apa-apa setelah masuk,
apa yang akan dipikirkan oleh berbagai faksi? Apa yang akan Jie Tang pikirkan? Namun, bagaimana dia bisa memindahkannya? Jika itu adalah item, dia bisa menyimpannya di space ring-nya. Tapi tambang ini terlalu besar. Dia tidak bisa begitu saja memindahkannya. Lagi pula, itu terlalu mencolok. Meskipun pagoda penjara Tianyuan memiliki fungsi menyimpan barang-barang, ruang di dalamnya terbatas. Kalau tidak, seluruh gunung tulang besi akan dikirim. Sistem berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, cari toko. F***, Jun Changqiao berkata dalam hatinya, tidak heran kamu begitu proaktif dalam menghasilkan ide. Gou Sheng tidak membuka toko. Sebagai gantinya, dia bertanya, Tuan, apakah ada cara untuk memindahkan tambang ini ke tempat lain tanpa ada yang memperhatikan? Tetua Taixuan berkata, batu sejati telah hilang. Mengapa memindahkannya? Apa itu mungkin? Ya, Jun Changqiao sangat gembira. Sistem rusak. Semua orang di sekte sialan ini berbakat. Mengapa toko itu terasa seperti akan di-PHK? Memang, meskipun tambang itu adalah spoiler misi epik, ada kapal perang kuno yang bergegas, Koi Ren-san mencari, dan Tetua Taixuan melanggar barisan. Secara keseluruhan, itu lebih tergantung pada sekte. Ekskavator biji telah melakukan banyak upaya, tetapi itu hanya lapisan gula pada kue. Karena para murid juga bisa menggalinya hingga bersih. Paling-paling, itu akan memakan waktu. Jika itu di masa lalu, Jun Changqiao akan dalam suasana hati yang baik. Sekarang dia dihadapkan pada masalah pelik, setidaknya seseorang akan dapat melangkah tepat waktu. Sebenarnya, situasi ini sudah sedikit terlihat ketika dia membeli properti. Ketika dia berkembang di alam bawah, Gou Sheng mengandalkan pil dan pil binatang dari paviliun pil untuk mengumpulkan kekayaan. Meskipun jalan yang dia ambil sekarang serupa, dia tidak lagi bergantung pada sistem. Sebagai gantinya, dia menyewa para alkemis dari Pil Hall untuk menghasilkan uang. Beberapa orang mungkin berkata, bukankah itu semua berkat bumi yang bergizi? Ya, untuk saat ini, harta yang dibudidayakan oleh sistem sangat penting. Namun, ketika toko alkimia secara bertahap berkembang di alam atas dan membentuk efek merek, mereka masih dapat menghasilkan banyak keuntungan bahkan jika mereka menjual pil biasa. Jun Changqiao bekerja keras untuk mensistematisasikan. Ia juga berharap kedepannya masih bisa berkembang dengan stabil dalam waktu yang lama tanpa bergantung pada toko, alat, dan sebagainya. Kemudian, dia berteriak dengan benar, aku, Jun Changqiao, sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia, Tui, air liur pembaca disemprotkan ke seluruh layar. Itu adalah jenis yang tidak bisa dihapus. Cara memindahkan tambang itu sangat sederhana. Mereka hanya perlu mengatur formasi di area tetap yang tidak akan diperhatikan oleh orang lain, dan kemudian memindahkannya secara terbuka. Karena itu, lelaki tua Taixuan mulai sibuk. Ia memasang bendera formasi di berbagai daerah. Ketika formasi benar-benar terhubung, seluruh tambang benar-benar tertutup. Bahkan sepertinya telah dipotong menjadi kotak besar. Ke atas, Zhong Yi, yang mengendalikan Diablo, berteriak keras. Gemuruh. Dalam sekejap, 100 mekanisme di dalam formasi mengerahkan kekuatan pada saat yang sama. Mereka langsung mengangkat tambang yang kosong dan perlahan menerbangkannya ke udara. Karena adanya formasi isolasi tingkat tinggi, bahkan jika sebagian besar tanah terkelupas, itu tidak akan terlihat. Pembaca, sial, saya pikir kami mengirim begitu banyak mekanisme untuk bersiap bertarung dengan kekuatan utama untuk menunjukkan kekuatan sekte sepanjang masa. Pada akhirnya, mereka hanya digunakan untuk memindahkan tambang. Namun, tambang dipindahkan, dan medan aslinya runtuh. Jun Changqiao pasti tidak akan meninggalkan petunjuk apapun yang akan mengungkapnya. Dia segera memerintahkan Page untuk mengisi tanah dan dengan cepat mengisi area yang hilang. Ayo pergi, ke negeri ajaib Ling Yao. Huf hufet. Huf huf huf. Dari sudut pandang pembaca, sebuah tambang yang ditutupi dengan formasi isolasi perlahan meninggalkan pegunungan Tripod Giok di bawah pengawalan 100 mekanisme. Itu memulai kehidupan pengembaraan, jadi itu juga disebut tambang pengembara. Di wilayah barat laut, banyak orang belum pernah melihat permaisuri Ling Yao sebelumnya karena dia terlalu sulit dipahami. Tetapi jika itu adalah Ling Yao Wonderland, bahkan seorang anak berusia 3 atau 5 tahun akan dapat menunjukkan jalannya. Karena ruang independen ini memiliki portal teleportasi khusus, itu sangat simbolis. Jun Changqiao mengambil tambang dan berkeliaran. Beberapa hari kemudian, mereka muncul di padang rumput hijau. Dari jauh, ada pusaran antara langit dan bumi, dan aura berat menyebar, membuat orang merasa kagum. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, ini adalah negeri ajaib Ling Yao.
Jun Changqiao berkata dengan ringan, ini cukup bagus. Meskipun pintu masuk ke negeri ajaib terbuka untuk dunia, ada batasan di dalam, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Karena itu adalah wilayah permaisuri Ling Yao, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di padang rumput. Jangan khawatir, Jun Changqiao mencibir, ini akan menjadi sangat hidup di sini segera. Atribut megah surga dan bumi berkumpul di tambang. Jika itu benar-benar dilepaskan, setidaknya setengah dari alam atas akan terlibat. Ketika saat itu tiba, semua kekuatan dan kekuatan akan datang, dan pemandangannya akan seindah lukisan. Jika semua orang mencurigai permaisuri Ling Yao dan menempatkannya dalam situasi yang mengerikan, itu akan lebih baik. Hehehe, Jun Changqiao mengeluarkan tawa aneh yang hanya dimiliki penjahat, dan wajahnya yang tampan berangsur-angsur berubah. Anak, pada saat itu, lelaki tua dari Taixuan berkata dengan sungguh-sungguh, ada formasi di sekitar pusaran. Kita tidak bisa terlalu dekat untuk menghindari ditemukan. Jun Changqiao melihat sekeliling dan berkata, ayo letakkan tambang di sini. Mereka sudah berada di wilayah itu, dan jarak tidak ada artinya. Namun, mereka harus berhati-hati saat meletakkannya, karena bisa dengan mudah menimbulkan keributan. Menguasai, Jun Changqiao berkata, terus kembangkan formasi isolasi. Orang tua dari Taixuan melambaikan tangannya, dan bendera formasi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, dan kemudian dimasukkan ke padang rumput. Suara mendesing, Taige mendarat, dan kepalanya langsung membesar, dan mulai menggerogoti rumput. Vena mineral perlu dikubur dalam-dalam agar realistis. Oleh karena itu, setelah sekitar 2 jam, ia memakan sebuah lubang yang sangat dalam. Letakkan, Jun Changqiao memerintahkan. Ratusan mesya perlahan turun dan menempatkan urat biji berat di dalam lubang. Setelah mereka mengisi lubang dengan tanah lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Menguasai, Jun Changqiao bertanya, apakah mungkin mengatur susunan untuk diangkat setelah 1 bulan? Karena dia sudah mengatur permaisuri Ling Yao, dia tentu berharap untuk melihat hasilnya lebih cepat daripada menunggu setengah tahun. Ya, Taixuan segera mengubah prinsip sistem arai dan mengaturnya agar dinonaktifkan secara otomatis setelah 30 hari. Oke, Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan berkata, kembali ke sekte. Bagaimanapun, ini adalah wilayah permaisuri Ling Yao, dan semakin lama dia tinggal di sini, semakin mudah baginya untuk ditemukan. Jadi, yang terbaik adalah keluar dari sini sesegera mungkin. Aduk, kapal perang kuno mulai bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Ketika mereka datang, hati Gou Sheng sakit karena magnetit itu. Sekarang dia memiliki begitu banyak batu asli, dia pasti tidak peduli. Dia bahkan dengan senang hati duduk di kursi pengemudi dan menyenandungkan sedikit lagu. Mawar bunga tersenyum, itu senandung yang bagus. Jun Changqiao memiliki kelemahan alami dalam hal bernyanyi, tetapi dia baik-baik saja dalam hal bersenandung. Setidaknya itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Jun Changqiao dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia melihat wanita ini berjalan, dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia lakukan di Vena Biji. Seluruh wajahnya terbakar. Kenapa wajahmu merah? Mawar bunga bertanya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao buru-buru memalingkan kepalanya dan berkata dengan bangga, siapa yang tersipu? Rose of Flowers tersenyum dan melangkah lebih dekat, berbisik, di masa depan, jangan lakukan ini di depan para murid. Aku akan malu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao meraung, ini salah paham. Kamu jelas memiliki aku di hatimu. Mengapa kamu tidak bisa jujur? Rose of Flowers mencondongkan tubuh lebih dekat, lalu memalingkan wajahnya dan tersenyum. Ayo, beri aku ciuman lagi. Cek. Jun Changqiao mendorongnya pergi dengan wajah lurus dan meninggalkan kursi pengemudi, meninggalkan satu kalimat. Gila. Suara mendesing. Kapal perang kuno kembali seperti semula. Namun, itu berhenti ketika mencapai lautan bunga. Menguasai, Jun Changqiao berkata, pemandangan di sini tidak buruk, kan? Tetua Taixuan berkata, tidak buruk. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk mengatur formasi lain dan membawa seluruh lautan bunga kembali ke sekte sepanjang masa, kata Jun Changqiao. Hah, Penatua Taixuan tercengang. Dia bisa mengerti membawa urat biji untuk menjebak permaisuri Ling Yao, tetapi membawa lautan bunga kembali ke sekte sepanjang masa agak aneh. Penatua Agung, Su Xiaomo mentransmisikan, istri Patriark Sukabunga. Jadi itu sebabnya, Tetua Taixuan segera mengerti, dan berkata dalam pikirannya, istrinya suka bunga, jadi dia memberinya lautan bunga. Anak ini benar-benar sesuatu. Berdengung, formasi itu mencakup radius puluhan kilometer. Gemuruh,
100 Mesya bekerja sama untuk mengangkat lautan bunga dan tanah ke udara, dan kemudian berbaris kembali ke sekte sepanjang masa. Saat kita kembali, kita akan meletakkannya di Dragon Head Peak. Dengan begitu, kamu bisa melihat sebanyak yang kamu mau. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Maksud saya, lain kali Anda pergi keluar, jangan bertingkah seperti Anda belum pernah melihat dunia sebelumnya. Sistem, terima kasih. Cross of Flowers tersenyum manis, dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Dia menyukai mawar, jadi dia menanam mawar di mana-mana. Dia menyukai lautan bunga, jadi dia membawa kembali lautan bunga. Cross of Flowers berjalan mendekat dan memeluk Jun Changqiao dari belakang. Dia menempelkan wajahnya ke punggungnya yang lebar dan berkata dengan lembut, dengan suami seperti ini, apalagi yang bisa saya minta. Sayang sekali Li Tiantian tidak ada di sini, atau pemandangan indah ini pasti akan diabadikan dalam gambar. Saudara laki-laki, tiba-tiba, Gu Zhaoxi masuk. Aku. Melihat mawar bunga memeluk Jun Changqiao, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sistem rusak. Setiap kali hubungan antara kalian berdua meningkat, pria ini akan muncul. Apakah dia disuap oleh beberapa orang yang tidak mau makan makanan anjing? Dia di sini untuk membuat masalah. Seperti yang diharapkan, suasana awalnya yang indah menghilang dengan kedatangan Gu Zhaoxi. Jun Changqiao bahkan mendorong Rose of Flowers menjauh dan memasang tampang bermartabat. Apa masalahnya? Tidak, tidak ada, aku tidak akan mengganggumu. Gu Zhaoxi segera menyelinap pergi. Dia pergi, tetapi suasananya tidak bisa diolah. Keduanya bahkan berdiri di kokpit dengan canggung. Aku tahu kamu tidak ingin membuka hatimu untuk menerimaku. Rose of Flowers membalik sehelai rambut di dahinya dan tersenyum. Jadi aku tidak akan meminta terlalu banyak. Aku akan selalu bersama sekte kuatmu. Dia adalah pendamping, bukan asisten. Jadi itu memiliki arti yang berbeda. Hanya di depan Jun Changqiao dia akan terlihat seperti wanita kecil. Begitu dia memasuki mode kerja, dia masih menjadi ratu bunga mawar yang teliti dan cepat. Dia beralih antara rumah dan bekerja dengan mudah. Mendesah. Sistem menghela nafas. Dengan suami seperti ini, apalagi yang bisa saya minta? Ledakan. Lautan bunga selebar puluhan mil ditempatkan di ruang terbuka di seberang puncak kepala naga. Melihat dari jendela Rose of Flowers, itu bisa terlihat dengan jelas. Jika Anda suka mawar, tanamlah. Jika Anda menyukai lautan bunga, pindahkan. Pendekatan pria lurus seperti baja ini agak seperti CEO yang sombong. Setelah kembali ke sekte, hal pertama yang dilakukan Jun Changqiao adalah memerintahkan Li Qingyang untuk mengamati medan dan menemukan tempat terbaik untuk menempatkan bunda batu asli. Meskipun 10 miliar batu sejati tidak buruk, benda ini bahkan lebih berharga karena dapat memungkinkan ayam bertelur, dan telur bertelur ayam, memperoleh sumber daya dalam jumlah tak terbatas. Di berbagai sekte, itu pasti akan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Tidak lama kemudian, Li Qingyang menemukan tempat yang bagus. Meskipun ukuran sekte sepanjang masa tidak banyak berubah dari alam bawah, seluruh gunung abadi Ion masih cukup besar, sehingga mudah untuk menempatkan bunda batu asli di sana. Page menggali lubang yang dalam di tempat yang dipilih, dan para murid membangun ruang bawah tanah seperti istana di dalamnya, menumpuk platform tinggi di tengahnya. Jun Changqiao menempatkan Mother of Real Stone yang berat di atasnya, dan cahaya yang mengalir menutupi permukaan mulai melayang tidak teratur, secara bertahap merembes ke celah-celah batu bata dan menyatu ke dalam tanah. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, itu akan segera memadatkan True Stone. Itu akan makan waktu berapa lama? 4-500 tahun jika cepat, dan 1000 tahun jika lambat. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Kecepatan ini terlalu lambat. Jika dia tidak menyelesaikan misi utama selama periode ini, rumput di kuburannya akan tumbuh ke langit. Meskipun Mother of Real Stone dapat memelihara True Stone, itu membutuhkan waktu. Misalnya, alur penambangan sebelumnya, secara konservatif memperkirakan bahwa dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk mencapai skala sebesar itu. Bisakah aku menggunakan alam rahasia ruang waktu untuk mempercepatnya? Jun Changqiao merenung. Sistem berkata, efek percepatan dari alam rahasia sangat terbatas. Bahkan jika itu dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan secara keseluruhan, itu tidak dapat memelihara sejumlah besar batu sejati dalam waktu singkat. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Siklus pengasuhan semacam ini terlalu lama, dan tidak ada waktu untuk menunggu. Kecuali, beli barang melalui sistem. Sistem berkata, ranah rahasia ruang waktu digunakan oleh seniman bela diri untuk berkultivasi, jadi tidak cocok untuk mempercepat Mother of Real Stone. Namun,
Jika Anda dapat membeli barang yang sesuai, Anda mungkin dapat mempercepatnya, proses pengasuhan, seperti kolam pemeliharaan benih dan tanah yang bergizi. Jun Changqiao terdiam, meskipun sistemnya dicurigai mempromosikan kali ini, itulah yang dia inginkan. Gou Sheng menghela nafas dan kemudian membuka sistem store dengan terampil. Dia berdoa diam-diam, saya hanya bisa mengandalkan ini. Bab 1. Aku, Jun Changqiao, tidak curang. Sekali lagi, dia tanpa malu-malu menggunakan bab ini. Seperti yang diharapkan dari Patriark Sekte Kebenaran Abadi. Mother of Real Stone dapat membawa prospek masa depan untuk sekte tersebut, jadi dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan perkembangannya. Jadi, bahkan jika dia mengambil risiko dikutuk, dia harus mencoba. Ding, ding, petik 2. Dia menggeseknya 5 kali berturut-turut, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan berkata, kamu memaksaku untuk bergegas ke bagian VIP. Untuk membuat sekte lebih makmur, Gou Sheng membuat keputusan yang sulit dan memutuskan untuk mengaktifkan mode VIP bulanan. Sekali lagi, dia mendapatkan 5 peluang respawn, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Uangnya sudah diisi ulang, kenapa kamu belum memberikannya padaku? Petik 2. Cek, VIP bulanan semacam ini tidak lebih dari upaya pertama. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan diberikan peralatan dewa di awal permainan, dan bahwa mereka harus bergantung pada pertempuran untuk peralatan berkualitas lebih tinggi? Ingot diterima dalam hitungan detik. Jangan bodoh, 5 peluang respawn telah habis. Jika dia ingin melanjutkan, dia harus menunggu bulan depan atau mengisi ulang sepanjang tahun. Namun, dia hanya memiliki 200.000 poin kontribusi, yang tidak diperbolehkan sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerah. Ini terlalu sulit, Jun Changqiao berkata tanpa daya, itu terlalu sulit bagiku. Mother of Real Stone telah menetap, tetapi membutuhkan banyak waktu untuk memelihara Real Stone. Itu ditakdirkan bahwa itu tidak akan mampu membawa manfaat tercepat ke sekte sepanjang masa. Namun, sekte yang kuat pasti akan ada untuk waktu yang lama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pahala itu ada di masa sekarang dan manfaatnya ada di masa depan. Lanjut, Jun Changqiao mulai membagikan batu asli. Sumber daya seni bela diri semacam ini, yang memiliki tingkat lebih tinggi dari batu mendalam, pasti tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagi para murid untuk menyerap dan dengan cepat meningkatkan wilayah mereka. 10 miliar batu sejati. Setelah dibagi rata, setiap orang bisa mendapatkan 100.000. Tentu saja, Jun Changqiao pasti tidak akan membaginya dengan para murid secara langsung. Sebagai gantinya, dia pertama-tama akan memberi masing-masing 10.000, dan meninggalkan sisanya di mesin penjual otomatis, menukarnya dengan poin kontribusi para murid yang dihargai oleh misi sekte. Keuntungannya adalah dia tidak akan lalai karena dia tidak menuai apa yang dia tabur. Sebaliknya, dia akan bekerja lebih keras untuk membangun sekte demi sumber daya. Lebih-lebih lagi, setelah datang ke alam atas, nilai toko para murid secara bertahap melemah. Setiap orang tidak punya tempat untuk menghabiskan poin kontribusi yang mereka peroleh. Sekarang setelah mereka memiliki Real Stone, antusiasme mereka sangat meningkat. Saudara muda, ayo pergi melakukan misi. Ayo pergi. Setelah sejumlah besar Real Stone diinvestasikan di mesin penjual otomatis, atmosfer sekte melakukan misi lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Jun Changqiao juga akan mendistribusikan sejumlah sumber daya seni bela diri pada waktu yang tetap setiap bulan. Dia tidak akan membiarkan mereka menjadi maniak misi dan mengabaikan kemajuan kultivasi mereka. Memanusiakan, itu adalah inti dari sekte. Aku juga tidak bisa berkata-kata. Setelah mengatur batu asli, Jun Changqiao duduk di ruang kerja dan berkata, misi epik ini terlalu kaku. Harus menunggu setengah tahun sebelum diselesaikan. Ini tidak seperti kamu diberi itu. Apa terburu-buru? Sistem berkata. Waktu berlalu hari demi hari. Karena sumber daya seni bela diri yang lebih kuat, kecepatan terobosan para murid meningkat. Hanya dalam waktu setengah bulan, ada murid yang berpindah dari posisi bawah ke posisi tengah, dan dari posisi tengah ke posisi atas. Itu terlalu kuat, seru Jun Changqiao. Sistem berkata, batu asli adalah sumber daya seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengandung atribut dan misteri surga dan bumi, yang tidak dapat dibandingkan dengan batu hitam. Masuk akal bahwa mereka dapat membantu murid meningkat dengan cepat. Jika ada batu dao dan batu abadi, bukankah mereka akan menerobos dalam hitungan menit? Sulit untuk memuaskan hati manusia. Setelah Gou Sheng mengalami kekuatan Real Stone,
dia berharap untuk mendapatkan sumber daya seni bela diri tingkat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kekuatan sekte tersebut. Beberapa pembaca akan berkata, berapa kali plot tambang muncul? Bagaimana tidak terulang? Faktanya, sekte besar yang ada di dunia bergantung pada akumulasi sumber daya. Jika sekte sepanjang masa ingin menjadi lebih kuat, perlu untuk mendapatkan urat mineral. Bahkan jika itu di dimensi lain, itu masih akan melakukan hal yang sama. Yang bisa saya lakukan adalah menyederhanakan proses sebanyak mungkin dan menambahkan beberapa elemen baru, seperti kepala keluarga. Suatu hari, Li Qingyang berseru, keluarlah dan lihat fenomenanya. Jun Changqiao buru-buru berjalan keluar dan melihat sinar cahaya menyilaukan menembus awan di arah barat laut. Pemandangan sinar cahaya ini sangat mengejutkan. Orang tua Taixuan berkata, tepat 30 hari. Kekeke, Jun Changqiao menutupi wajahnya dan tertawa aneh, Permaisuri Lingyao, saya harap Anda menyukai hadiah saya ini. Fenomena urat mineral yang muncul di arah barat laut dapat dilihat dari tenggara, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di alam atas. Itu benar, setelah cahaya melesat ke langit, berbagai keluarga dan sekte regional mulai bergerak, mengirim seniman bela diri paling elit mereka ke barat laut. Kemunculan fenomena yang tiba-tiba berarti harta karun telah muncul. Vena batu asli. Vena batu asli telah muncul. Banyak pembangkit tenaga listrik yang telah melakukan penelitian tentang urat mineral dapat mengetahui dari kemunculan fenomena tersebut, yang menyebabkan banyak seniman bela diri menjadi gila. Dapat dikatakan bahwa cahaya yang menghubungkan langit dan bumi seperti tiang api yang menyala, menarik minat yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya dalam bentuk yang paling indah. Perangkap yang dibuat oleh pembudidaya keliling yang disebut Crazy for Love 100 tahun yang lalu tampaknya sangat berhasil hari ini. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa gerakan pamungkas yang telah dia tahan selama 100 tahun akan dirilis hari ini. Namun, batu asli dan berbagai sistem formasi yang ada di dalamnya digali dan ditutup paksa, benar-benar kehilangan nilainya. Pada awalnya, Jun Changqiao bisa membiarkan sistem formasi terus ada, tetapi untuk menghindari penderitaan, dia menyuruh orang tua Taixuan menutupnya. Apa ini? Ini adalah semacam ksatria, ini adalah cara untuk membersihkan namanya. Aula gerimis bergerak cepat. Anggota sering dikirim dan ditempatkan di berbagai daerah, membentuk jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Bip bip bip, bip bip bip, suara stasiun radio sering terdengar. Jun Changqiao duduk di depan aula-aula gerimis, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang jenderal yang telah mengalami ratusan pertempuran, dan para murid di sekitarnya telah berubah menjadi penerima intelijen. Kepala keluarga, Li Luoqiu berkata, menurut informasi yang dikirim dari garis depan, sudah ada 2 pembangkit tenaga listrik dari sekte tingkat Tao yang bergegas. Kekuatan mereka setidaknya di alam pencarian kebenaran. Cek, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, apakah lapisan batu asli begitu menarik? Jika itu hanya lapisan kecil yang sangat biasa, sekte tingkat Tao mungkin tidak serius. Namun, fenomena langit dan bumi yang naik kali ini terlalu kuat, yang berarti lapisannya harus besar, jadi mereka harus serius. Tentu saja, bahan surgawi dan harta duniawi hanya bisa diperoleh dengan takdir. Banyak pembudidaya keliling yang kuat juga bergegas. Setengah hari setelah fenomena itu muncul, tidak kurang dari 50 pembudidaya alam pencari kebenaran telah berkumpul di padang rumput hijau. Intensitas ini jelas merupakan lapisan yang besar. Karena negeri ajaib Lingyao, atribut langit dan bumi tidak kuat di sini. Mengapa ada lapisan besar? Mungkinkah para pembudidaya alam pencari kebenaran yang hadir semuanya adalah ahli tua? Mereka segera yakin bahwa bunda batu asli mungkin ada di tempat itu. Jika demikian, mereka harus merebutnya tidak peduli apa. Desir, semakin banyak seniman bela diri terbang dari seluruh dunia. Hanya dalam beberapa hari, jumlah orang meningkat dari ribuan menjadi puluhan ribu, hingga tumbuh menjadi jutaan. Meskipun Jun Changqiao tidak hadir, mata-matanya telah disiapkan sebelumnya. Karena itu, ketika dia mendengar berita dari aula gerimis, dia menyeringai dan berkata, ini pasti adegan besar. Apakah Permaisuri Lingyao sudah keluar? Belum. Aneh, ada fenomena di depan pintunya, tapi dia masih bisa duduk diam. Jun Changqiao tidak terburu-buru, karena acara baru saja dimulai. Ketika fenomena langit dan bumi menghilang dan para ahli masuk, mereka pasti akan curiga dan mengarahkan jari ke Permaisuri Lingyao. Sebenarnya, rencana Gou Sheng tidak terlalu cerdik. Jika pihak lain cukup kuat, mereka mungkin bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tapi itu tidak masalah. Tujuan Jun Changqiao sederhana, membuat wanita itu jijik. Dia berhasil. Permaisuri Lingyao belum muncul, tapi dia berada di aula besar.
Nada suaranya sedikit kesal. Mengapa lapisan batu asli yang besar muncul di luar negeri ajaib tanpa alasan? Tuanku, pria tua bungkuk itu tersenyum. Mungkin ini kesempatan untukmu. Permaisuri Ling Yao menggelengkan kepalanya. Kemunculan lapisan telah menarik begitu banyak kekuatan. Jika sesuatu terjadi, saya khawatir itu akan mempengaruhi negeri ajaib. Bahkan, dia kesal karena segerombolan muncul di depan pintunya tanpa dia sadari sama sekali. Sekarang seluruh dunia mengetahuinya, bahkan jika mereka ingin mendapatkannya, mereka harus membayar mahal. Mendesah, dia menghela nafas. Aku akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Di padang rumput hijau, semakin banyak seniman bela diri dan pembudidaya keliling bergegas. 70% dari mereka hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Mereka tahu bahwa level-level ini hanya bisa diperoleh oleh seseorang dengan kekuatan absolut. Wos! Cahaya yang menembus langit dan bumi terus berlanjut. Setelah sekitar 3 hari, efek khusus 100 tahun akhirnya habis. Tanah yang mengubur lapisan itu secara bertahap retak, dan kemudian atribut surga dan bumi yang agung dilepaskan. Sudah keluar, ayo pergi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, semua orang bergegas dan menggunakan roh sejati mereka yang mendominasi untuk mengangkat tanah yang retak. Jika sistem arai masih ada, itu pasti akan menjadi pemandangan yang indah jika mereka secara tidak sengaja menyentuh batu asli. Wos, retakan itu meluas tanpa batas, dan atribut langit dan bumi bahkan lebih kuat. Ini membuat para pembudidaya yang kuat semakin bersemangat, dan mereka mulai membayangkan berapa banyak batu asli yang ada di sana. Menggali, setiap orang bahkan lebih diinvestasikan. Namun, ketika mereka benar-benar membuka terowongan, dan bagian terakhir dari tiket atribut langit dan bumi dikirim, mereka semua tercengang. Mereka berada di Lode, karena baru saja muncul, mengapa ada lapisan? Mungkinkah? Semua orang buru-buru melihat sekeliling dinding, dan ketika mereka melihat tanda-tanda penggalian yang jelas, mereka akhirnya tidak bisa menahan emosi mereka dan meledak bersamaan. Cek, ada orang lain yang datang duluan. Tanda pisah, PS, 3400+. Para ahli dari seluruh dunia telah berkemah di Green Grassland selama beberapa hari, menunggu fenomena berakhir dan tambang Trustone muncul. Siapa yang bisa menerima itu? Mereka telah digali, seseorang telah mengalahkan mereka. Para ahli dari seluruh dunia bersandar ke dinding, wajah mereka sedih. Mereka secara kasar menebak dari sisa-sisa tambang bahwa pasti ada banyak batu sejati di sini sebelumnya. Siapa? Seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya dan meraung, siapa itu? Munculnya tambang Trustone menyebabkan keributan besar. Banyak faksi dan ahli telah menghabiskan banyak uang untuk bergegas ke sini, hanya untuk memasuki tambang sebesar itu dan tidak melihat satu pun batu sejati. Itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat. Puas, jika Jun Changqiao tidak mematikan sistem arai sebelumnya, belum lagi Trustone, mereka pasti sudah diledakkan sekarang. Siapa lagi yang bisa? Seorang ahli berkata dengan dingin, itu pasti permaisuri Ling Yao. Vena mineral berada tepat di depan rumahnya. Dia dekat dengan air dan menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Dia bisa mengetahuinya jika dia menggunakan otaknya sedikit. Tentu saja, para ahli yang percaya bahwa permaisuri Ling Yao yang telah menggali batu sejati sebenarnya menyalahkannya. Lagi pula, tambang sebesar itu telah digali terlebih dahulu, jadi pasti ada seseorang, bahkan jika itu adalah kambing hitam. Tidak heran wanita itu tidak muncul setelah fenomena itu. Dia sudah menggali tambang dan mungkin diam-diam menertawakan kita. Jika tambang itu masih berada di pegunungan Jade Tripod, berbagai ahli mungkin tidak akan mencurigai permaisuri Ling Yao, tetapi sekarang setelah berada di dekat titik koneksi, terlalu mudah untuk membuat koneksi. Bahkan, mereka bahkan merasa seperti sedang dipermainkan. Ayo pergi, ayo kita cari dia. Memang benar bahwa harta karun alam diperoleh oleh takdir, tetapi sebuah tambang batu sejati yang besar telah digali, sehingga berbagai faksi tidak dapat menerimanya. Jadi, mereka berencana meminta permaisuri Ling Yao untuk biaya perjalanan. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Suara mendesing, aliran cahaya terbang keluar dari tambang dan melayang di pusaran yang terhubung dengan permaisuri Ling Yao. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka berjuang untuk tambang? Orang yang lewat agak bingung. Ketika tambang batu sejati muncul, berbagai sekte akan memperjuangkan hak untuk menambangnya. Mengapa mereka terbang begitu damai begitu mereka masuk? Tunggu, mengapa tidak ada batu sejati di tambang? Petik 2. Dia diburu sebelumnya, para ahli dari berbagai kekuatan terbang keluar. Baru pada saat itulah banyak orang berani melepaskan indera spiritual mereka ke dalam tambang.
Ketika mereka melihat bahwa itu kosong di dalam, ekspresi mereka segera menjadi lamban. Mungkinkah Permaisuri Ling Yao telah menggalinya? Mengapa orang yang lewat berpikir seperti itu? Ini karena para ahli dari berbagai sekte berkumpul di depan pintu satu sama lain. Berdengung. Saat itulah Permaisuri Ling Yao muncul dari udara tipis, diselimuti awan dan kabut. Mengapa kamu berdiri di luar wilayahku alih-alih berjuang untuk tambang? Dia bertanya dengan nada tidak senang. Para ahli dari berbagai sekte menjadi lebih marah. Mereka merasa bahwa wanita ini sengaja mempermalukan mereka. Huff, seorang pembangkit tenaga listrik dengan temperamen yang sedikit mudah tersinggung berkata dengan dingin, batu-batu tambang yang sebenarnya semuanya telah digali olehmu, jadi apa yang masih kita perjuangkan? Direbus olehku. Karena kabut menutupi wajahnya, dia tidak bisa melihat fitur Permaisuri Ling Yao. Tapi dari nada suaranya, dia bisa menebak bahwa dia mungkin sedang linglung sekarang. Sebenarnya, dia telah memikirkannya dengan cermat sebelum tambang itu muncul. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyerah memperjuangkannya karena ada terlalu banyak sekte Dao, dan dia mungkin akan menyinggung mereka. Tapi sekarang, orang itu benar-benar tidak berpartisipasi dalam apapun, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia telah memburunya. Dibingkai, apa? Petinggi sekte Dao berkata dengan dingin, Permaisuri Ling Yao, kamu berani melakukannya, tetapi kamu tidak berani mengakuinya. Permintaan maaf saya, Permaisuri Ling Yao berkata, saya tidak menggali tambang, jadi mengapa saya harus mengakuinya? Dia berhenti, bahkan jika aku melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nada suaranya sombong, yang dia maksud adalah bahwa tambang itu tidak memiliki pemilik. Bahkan jika dia mendapatkannya, apakah mereka akan memperjuangkannya? Namun, para ahli dari berbagai sekte dengan suara bulat setuju bahwa wanita ini telah mengakuinya. Gadis, salah satu petinggi berkata dengan dingin, meskipun kamu memegang posisi di World Hall, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Seseorang dari alam bawah yang naik ribuan tahun yang lalu dapat menyelinap ke aula dunia dalam waktu sesingkat itu. Siapa yang tahu metode licik macam apa yang dia gunakan? Seseorang di sebelahnya berkata dengan jijik. Aula dunia sangat kuat di alam atas, tetapi itu hanya terbatas pada sekte tingkat rendah dan pembudidaya keliling. Sekte Dao tidak mempedulikannya sama sekali, dan hanya akan menundukkan kepala jika 10 sekte abadi agung maju. Wanita, bukankah itu satu-satunya cara untuk mencapai puncak? Seseorang mencibir. Permaisuri Ling Yao berkata dengan dingin, kamu sudah keterlaluan. Salah satu ahli berkata dengan marah, kamu menggali tambang batu sejati dan dengan sengaja melepaskan visi langit dan bumi untuk menarik kita ke sini. Apakah kamu tidak melangkah terlalu jauh? Sebenarnya, mereka tidak bersikap tidak masuk akal. Jika tambang itu ditemukan oleh orang lain, mereka akan menerimanya. Tapi Anda sudah mendapatkannya, namun Anda masih merilis visi langit dan bumi untuk menarik semua orang ke sini. Potong omong kosong. Pakar yang tidak sabar itu berkata, cepat dan berikan kami sebagian dari batu sejati. Niat sekte lain sederhana, karena mereka telah ditipu oleh Anda, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Setidaknya 3 hingga 5, tidak, 8 hingga 9 juta batu sejati. Mereka telah meremehkan tambang besar ini. Jika mereka tahu bahwa Jun Changqiao telah menggali 10 miliar batu sejati, mereka akan menuntut beberapa ratus juta batu sejati. Jika mereka tahu bahwa ada batu sejati, mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga. Saya tidak punya true stone, bagaimana saya bisa membaginya dengan Anda? Permaisuri Ling Yao benar-benar tertekan. Jika dia mendapatkan tambang itu, dia bisa membaginya dengan mereka untuk menghindari masalah. Tetapi masalahnya adalah dia tidak mengambil apapun dan tidak tahu apa-apa, jadi bagaimana dia bisa membagikannya? Para ahli dari sekte lain semuanya merilis kultivasi mereka. Jelas, mereka menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu wanita ini bahwa ini belum berakhir sampai mereka membagikan batu sejati. Kepala keluarga, seorang agen intelijen dari sekte sepanjang waktu berkata, para ahli dari sekte lain semuanya telah melepaskan kultivasi mereka. Mereka akan berbenturan dengan Permaisuri Ling Yao kapan saja. Jun Changqiao mengambil piala di sebelahnya dengan tangan kanannya dan dengan lembut mengaduk-aduk teh di dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, ini terasa enak. Meskipun triknya sedikit level rendah, sepertinya efeknya jauh melebihi harapannya. Bagaimanapun, wanita ini mewakili aula alam. Jika dia bentrok dengan sekte lain, dia mungkin akan dimarahi oleh atasannya. Dia bahkan mungkin kehilangan pekerjaannya. Semakin Jun Changqiao memikirkannya, semakin nyaman perasaannya. Kepala keluarga, pada saat ini, Jing Zi, yang sementara bertindak sebagai agen intelijen,
berkata, garis depan mengirim berita bahwa seorang wanita tua berambut putih tiba-tiba muncul di pintu masuk Rilem. Siapa? Kultivator yang tercerahkan King Wei. Apakah dia juga di sini untuk tambang? Untuk menjadi seorang kultivator yang tercerahkan, ia harus berada di puncak alam pencarian kebenaran. Tampaknya hal-hal menjadi tidak terkendali. Tunggu sebentar, jika suatu hari saya juga mencapai puncak alam pencarian kebenaran, gelar apa yang harus saya berikan pada diri saya sendiri? Sempurna super tampan, disempurnakan Jun Shuai. Gou Sheng yang sempurna, sistem mengeluh. Nyah. Kepala keluarga, Jingzi berkata, sudah dikonfirmasi bahwa King Wei yang sempurna adalah Tuan Permaisuri Ling Yao. Jun Changqiao tampak tercengang dan berkata, saya tidak menyangka wanita ini memiliki master di puncak Rilem pencarian kebenaran. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Kepala keluarga, Jingzi melaporkan lagi, setelah King Wei yang sempurna muncul, situasinya berubah. Para ahli dari berbagai sekte meninggalkan padang rumput hijau satu demi satu. Mereka tidak bertengkar. Tidak. Apakah wanita itu memberimu uang? Tidak. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao bersandar di kursinya dan berkata dengan wajah patah, perangkap yang aku buat dengan hati-hati ini mudah dipatahkan hanya karena King Wei yang sempurna muncul. Sial, Gou Sheng memegang piala itu dengan erat, tidak peduli sama sekali. Namun, wajah yang terpantul di atasnya berangsur-angsur berubah, dan senyum sinis muncul. Permaisuri Ling Yao, ini baru putaran pertama. Akan ada lebih banyak trik yang menunggumu di masa depan. Mendesah. Sistem berkata tanpa daya, aku sama sekali tidak tahu siapa protagonis dan siapa penjahatnya. Padang rumput hijau. Para pembudidaya dari berbagai sekte pergi satu demi satu, dan begitu pula para penonton. Suasana tegang pun sirna. Semua ini berkat wanita cantik berambut putih yang melayang di udara. Dia adalah King Wei yang sempurna. Sulit membayangkan bahwa wanita cantik seperti itu adalah iblis wanita yang telah membantai seluruh klannya karena kebencian, dan bahkan dicap sebagai pengkhianat. Tunggu sebentar, bukankah intelijen mengatakan itu adalah wanita tua berambut putih? Mengapa kecantikan berambut putih itu? Anggota Aula gerimis bercampur dengan penonton terlalu jauh untuk menentukan penampilannya, jadi mereka hanya bisa menilai dari punggung dan warna rambutnya. Terima kasih Tuan, nada suara Permaisuri Ling Yao sangat hormat. Jika Perfected King Wei tidak muncul, kedua belah pihak mungkin tidak akan bertarung, tetapi mereka akan berkompromi dan menyerahkan sejumlah besar truseton. Jun Changqiao akan sangat puas dengan hasil seperti itu. Setidaknya wanita itu akan kehilangan sumber dayanya. Rencananya harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak realistis untuk membunuhnya secara langsung. King Wei yang sempurna mendarat di pintu masuk tambang dan bertanya dengan perasaan spiritualnya, apakah Anda menggali batu sejati di dalam? Lihat, bahkan tuannya pun curiga. Permaisuri Ling Yao menjawab dengan jujur, tidak. Itu aneh. King Wei yang sempurna bingung. Tambang yang begitu besar, mengapa begitu kosong ketika baru saja muncul? Mungkinkah itu digali oleh seseorang sebelumnya untuk menjebakmu? Permaisuri Ling Yao menebak. Dia bertanya-tanya mengapa ranjau tiba-tiba muncul di padang rumput. Lagi pula, dia sering datang ke sini dan tidak menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Seseorang menggali batu sejati dan membawa tambang ke sini. King Wei yang sempurna bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Permaisuri Ling Yao tidak terlalu yakin. Lagi pula, siapa yang akan melakukan hal yang membosankan tanpa alasan? Atau hanya untuk membuatnya jijik? Jun Changqiao bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia melakukannya untuk membuatnya jijik. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bergabung dengan World Hall karena ada banyak orang yang membenci organisasi ini. Kata King Wei yang sempurna, sekarang setelah kamu dijebak, aku khawatir itu juga karena World Hall. Petik 2, petik 2. Permaisuri Ling Yao tidak mengatakan apa-apa. Lupakan, lupakan, kata King Wei yang sempurna, ini adalah jalan yang kamu pilih. Aku tidak akan ikut campur. Aku harap kamu bisa berhati-hati di masa depan. Ya, nada suara Permaisuri Ling Yao penuh hormat, dan jelas bahwa tuannya masih memiliki beban di hatinya. Pendeta King Wei berkata, kamu pergi ke gua yang ekstrim belum lama ini. Tidak buruk, kau melihat Tong Guer. Ya, saya mendengar bahwa orang tua ini telah menerima seorang murid bernama Jun Donkrai. Jun Changqiao, untuk dapat naik dengan gunung dan seluruh sekte, Jun Buxiao ini pasti luar biasa. Petik 2, petik 2. Permaisuri Ling Yao mengoreksinya, Sifu, namanya Jun Changqiao. Kurang lebih, kata Taois King Wei. Yang satu tidak tersenyum, sementara yang lain sering tersenyum. Arti mereka sangat berbeda.
Permaisuri Ling Yao memahami kepribadian tuannya, jadi dia tidak memikirkan nama itu. Saya mendengar bahwa Zhenren Tonggu dan Gu Hong Zhenren telah menyetujui duel 10 tahun antara murid-murid mereka. Oh, Taoist King Wei sedikit terkejut. Dua orang tua itu telah bertarung begitu lama, dan sekarang mereka merencanakan sesuatu lagi. Tidak, aku harus bertanya dan melihat apakah aku bisa berpartisipasi. Permaisuri Ling Yao berkata, Sifu, aku harus fokus untuk menembus tahap pencarian kebenaran. Aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka. Begitu dia selesai berbicara, Taoist King Wei menghilang. Petik 2, petik 2. Permaisuri Ling Yao berpikir dalam hati, dia tidak benar-benar pergi ke Zhenren Tonggu, kan? Dia tahu bahwa Sifunya sangat kompetitif. Jika dia memaksakan dirinya untuk berpartisipasi dalam permainan yang dibuat oleh dua senior, sebagai murid, dia pasti harus menghadapi duel 10 tahun. Mendesah. Permaisuri Ling Yao menghela nafas dan mendarat di tambang yang kosong. Siapa yang berencana melawanku? Gua yang ekstrim. Ledakan. Ada ledakan keras, dan seluruh papan catur meledak. Zhenren Tonggu dan Masato Kitano sedang bermain catur. Yang satu marah, yang lain diam-diam senang, dan yang lain menatap Taoist King Wei yang tiba-tiba muncul. Wanita tua, aku hampir menang, kamu. Zhenren Tonggu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Siapa yang kau sebut tua? Taoist King Wei mengerutkan kening. Roh sejati secara bertahap berkumpul di telapak tangannya, dan efek khusus langsung diaktifkan. Petik 2, petik 2. Zhenren Tonggu, yang tadinya sangat mudah tersinggung, tiba-tiba menjadi tenang. Sebagai seniman bela diri dari generasi yang sama, dia mengenal wanita ini dengan sangat baik. Begitu dia benar-benar marah, dia pasti akan mengamuk. Huff. Zhenren Tonggu melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa urusanmu di guaku? Saya mendengar bahwa Anda dan orang tua Gu Hong membuat duel 10 tahun, dan pemenangnya akan ditentukan oleh para murid yang diajarkan satu sama lain. Betul sekali, hitung aku. Zhenren Tonggu tercengang. Taoist King Wei berkata, ketika saatnya tiba, aku akan membawa murid-muridku untuk bertarung dengan muridmu. Petik 2, petik 2. Mulut Zhenren Tonggu berkedut. Muridmu, Permaisuri Ling Yao, telah mencapai tahap 9 transformasi dan... Bukankah ini intimidasi? Takut kalah, kata Taoist King Wei. Astaga, wanita ini sangat sombong. Zhenren Tonggu tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan marah, oke, biarkan muridmu bertarung untuk duel 10 tahun. Petik 2, petik 2. Masato Kitano terdiam dalam hatinya. Hanya mengatakan bahwa dia takut kehilangan memprovokasi dia. Apakah ini mentalitas seorang pembudidaya rilem pencarian kebenaran puncak? Sudah diselesaikan kalau begitu. Taoist King Wei berkata, aku akan pergi mencari orang tua Gu Hong. Desir. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Masato Kitano menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya selama bertahun-tahun, tetapi wanita ini masih sangat mendominasi. Orang tua Gu Hong juga bukan penurut. Jika dia benar-benar pergi untuk menemukannya, mereka berdua mungkin akan bertarung, kata Zhenren Tonggu. Sebaiknya kau peduli dengan muridmu. Masato Kitano berkata, ada satu lagi lawan panggung 9 transformasi dan... Petik 2, petik 2. Zhenren Tonggu mogok. Kesenjangan antara mereka berdua sangat besar, bagaimana mereka bisa bertarung. Meskipun Jun Changqiao yang menerobos ke transformasi ke-6 memberinya kejutan mutlak, dibandingkan dengan Permaisuri Ling Yao, dia hanyalah seorang adik laki-laki. Apalagi bakatnya juga tidak lemah. Dia bahkan mungkin memasuki alam pencarian kebenaran dalam duel 10 tahun. Kamu seharusnya tidak setuju. Bukannya kamu tidak tahu temperamen buruk wanita itu. Jika aku menolak, aku khawatir aku sudah bertarung dengannya. Benar, tidak. Zhenren Tonggu berkata, saya harus segera pergi ke sekte sepanjang masa dan memberitahu murid saya berita malang ini, sehingga dia dapat bersiap untuk pemukulan sebelumnya. Mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung, Shizun, tidak ada orang lain yang sepertimu. Masato Kitano terdiam. Sekte sepanjang masa. Jun Changqiao memegangi kepalanya dan menangis. Shizun, lain kali kamu datang, bisakah kamu memberitahuku untuk tidak memaksa masuk? Murid, Zhenren Tonggu berkata dengan serius, guru punya kabar buruk untukmu. Berita apa? Melihat ekspresi serius Shizun, Jun Changqiao langsung menjadi serius. Bahkan suasana sekte sepanjang masa menjadi normal. Ada lawan lain untuk duel 10 tahun. Siapa? Permaisuri Ling Yao. Apa? Mata Jun Changqiao melebar. Zhenren Tonggu memberitahunya tentang kunjungan Taoist King Wei dan berkata dengan semangat, meskipun lawannya sedikit kuat, guru percaya bahwa Anda dapat mengatasinya.
Petik 2, Jun Changqiao terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Si Zun, murid tidak akan bertarung dengan wanita itu." "Kau mengaku kalah." Zhenren Tonggu kecewa, meskipun dia tidak berpikir bahwa muridnya dapat mengalahkan permaisuri Ling Yao, sebagai seorang pria, dia tidak bisa mengatakan tidak. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah berdiri. "Tidak." Jun Changqiao mendongak dan menunjuk ke kejauhan. "Lawan permaisuri Ling Yao adalah dia." Zhenren Tonggu melihat ke atas dan melihat seorang pemuda yang tampak tenang berdiri di belakang gunung. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar dengan niat membunuh. "Aku akan melawannya dalam duel 10 tahun."